Iya. Ya tapi maksudnya ya sudah ya kita fokus siaran bisa gue pasti gue ngomong. Udah ya kelar abis itu. Kelar. Lah kalau dulu kenapa lu nggak ngomong? Kenapa lu pendem? Baru sama Iyas lu berani ngomong? Ya karena gue ngerasa kayak ya mungkin ngerasa nggak cocok kali ya. Kalau nggak cocok ya udah gitu atau nggak kayak nggak penting Karena lu nganggapnya pekerjaan dulu kali ya. mungkin. Kalau Kalau sekarang ini- tuh kayak nongkrong. Iya. Kayak nongkrong. Kalau waktu siaran di Hard Talk, makanya gue bingung banget Hard Talk bisa ngangkat kita. Gile. Tapi kita ngomong gini juga nggak bakal dibalikin lagi. Iya sih. Iya. Lo berarti sama Ardito nggak cocok dong? Ya bintang tamu kali ini kehormatan sekali ya buat saya ya karena ini tuh lumayan cukup lagi trending kalian berdua ini saya lihat-lihat Masa sih? ini. Iya. Biasa-biasa aja pada saat. Iya trending soalnya kemarin Trending di tuh, Kemang doang kali ya. oh, iya. Kemang Wacilandak. Ya kayaknya cuma gua Video kita kebongkar. Video apa? Rame di Twitter. iya, tapi lu berdua pernah rame di Twitter nggak pernah ya? Adit lu pernah? Dit, ya? Pernah. Lu apaan rame di Twitter apaan? Lu apa Dit dulu Yang Dit? cipta kerja. Oh iya. Yang salah ngambil kerjaan. Iya, oh lu viral waktu itu. Iya. Iya, nggak pernah. Makanya ya? pas jadian kita udah Nah, nggak bekerja lagi. Sekarang nih kan kita statusnya sebentar lagi nggak bekerja sebagai penyiar. penyiar di sebuah radio. Iya. Iya. Kalau mau protes ke perusahaan, nanti kayak lu aja kemarin support cipta kerja. Padahal kan gue juga nggak tau. Iya, padahal ya sebenarnya ya. Iya kejebak. Kalau bisa terima kerjaan itu? Nggak research lu ya? Dia emang Gua riset. support, dia emang support. Nggak ada. Nggak ada. Ya lu nggak riset Nggak riset. Dikira Lagi baik nih. pandemi terus teman yang nawarin kerjaan. Terus di decknya juga sebenarnya nggak ada penjelasan soal itu kan. Oke. Cuma belakangnya ada cipta kerja dan gue nggak ngikutin masalah itu sebenarnya isu-isu kayak gitu. Iya. Gofar juga kan soalnya itu kena. Iya. Lu bukannya kena emang? Enggak, gua nggak cipta Dia kerja. nggak. Gua nolak langsung dari awal. Oh lu tahu. Tahu. Kalau lu tahu gue nggak tahu terus Tahu, kata yang nawarin, Dit, lu liat Ardito aja, Ardito udah posting tuh. Heeh. Emang kerjaan kayak gimana sih? Pokoknya lo edit aja semua pekerjaan yang lo pernah lo dapetin selama sebelum pandemi. Gue pikir, wah ini kali bagus kali nyemangatin orang yang kehilangan pekerjaan kali ya. Gue bilang gitu. Gue pikir begitu ya kan. Iya. Ya udah, terus gue edit, gue VO segala macam gue posting. Gak lama pas mau ada demo cipta kerja, lah kok ada nama gua. Gue balikin duitnya, udah cuman dikit duitnya. Dibalikin. Gue balikin. Berapa? 2,5 juta. Tapi pandemi lumayan itu 2 juta. Lumayan. Iya. Gue balikin. udah dihujat satu Indonesia. Itu udah MBA waktu itu. Oh, udah. MBA. Itu aja belum nikah. Oh, itu belum nikah ya? Belum nikah. Iya, kalau iya semua kayaknya yang viral ketua lo ya, pemimpin lo. Bukan dianya. Enggak, mah tapi kagak iya paling gitu gua. Gua rame gara-gara ya orang lain. Oke. Ya gua dihujat atas kesalahan orang lain. Jangan Iya. dia. Gua aja Dia kena. kena. Tolong bilangin temen lu tuh. Yang mana? Oh, yang ini gara-gara kartus kemarin jersey. Iya. Iya, tolong bilangin sama temen lu tuh. Lah, ngomong aja sendiri kok jadi ke gua. Tapi emang ngeri ya. Maksud gua netizen kalau bola, agama sama Nggak bisa tuh. K-pop Politik kali ya. K-pop kali. Politik mah masih bisa bisa di ini counter. ya, heeh. Iya, kalau politik gue udah pengalaman tuh. Kemarin diserang sama 02. Emang Iya. lu anti banget sih Mal. Enggak sih. Enggak, gue Tapi lu gak apa-apa kan ya? Kan lu dukung 02 gak apa-apa. Konsepnya gitu. Ini podcast anjing tiga-tiga. kita ancur-ancuran aja ya. Nggak ada ini. Tapi memang kalau dari podcast lo aja lu nggak pernah dihujat lu. Misalkan dari Ada lah, Mal. Ada lah. Gara-gara? Dia gua kebanyakan bahasa Inggris sering banget. Oh, Lu jadi kagak kena. suka lu sama negara lu sendiri. Dia kayak begini deh yang terakhir nih. Barista nomor 1 di dunia. Oke. Iya dia aja world number 1 barista. Penonton dia kan pasti sekeliling dunia. Iya. Ibaratnya Piala Dunia dia yang menang. Iya. Messinya dia. Iya. Wajar dong pakai bahasa Inggris. Iya. Kan biar orang Korea juga paham, belajar, ngambil Iya. ilmu. Habis gua. Diserang Kayak, tuh. iya kayak lah. Lu bukannya dia kan orang Indonesia ngomongnya bahasa Indonesia. Ya udah kan maksud gue ini buat Orang ada audiens ya? luar. Capek-capek habisin energi buat kayak gitu ya. Ada. Iya, Ada. iya. Ya, yang nyerah Indah Haji kan diserang begitu-begitu. Lu tahu nggak Indah Haji lu? Tahu. Iya semua tahu kayaknya Iya, yes ya. Iya Indaji juga diserang karena itu kan. Karena itu bahasa Iya. Inggris. Dia bahasa karena Inggris. kecepatannya ngomongnya. Iya Iya kayaknya. sih ya. emang cepet banget sih kalau ngomong. Karena dia emang cukup kontroversial sih. Iya, Indah Hajinya. topik-topiknya. Topik-topiknya pernah datang ke sini podcast ini. Oh, pernah juga. Ngobrol pakai bahasa Indonesia, gue bilang kita podcast hari ini bahasa Indonesia aja ya. Iya. Mau dia? Mau dia. Tapi yang Oh. medok-medok gitu padahal bukan orang Surabaya.
Iya tapi nggak ngerti. In karakter kali ya, lagi karakter kali ya buat film dia nyobain gitu. Lihat banget ya. Kan dia juga daerah di Jakarta. Iya lahirnya di Jakarta tapi gitu. Tapi memang dia tuh besar di keluarga yang cukup, wah dia parah deh keluarganya liberal parah. Tapi gitu. dia cerita di ya. Soalnya dia tuh misalkan bukan misalkan ini yang benar-benar bokapnya sama nyokapnya dia tuh lahir di luar nikah. Terus bokapnya nggak mau nganggap dia, pokoknya gitu deh kalau nggak salah. Bokapnya nggak mau nganggap dia, jadi dia tinggal sama nyokapnya. Hidupnya juga begitu. Secara hidup tuh udah emang. Podcast lu kayak Daniel Mananta berarti ya, emang hidup-hidup gitu ya. In depth tentang keluarga. Iya benar-benar. Tapi maksudnya kan ya setiap orang tuh punya permasalahan beda-beda ya. Iya. Ya kayak tadi gue pernah diserang sama hal yang gue nggak tahu. Nih nanti kalau kayak gini ya lo harusnya cari tahu. Ya kan nggak semua orang tuh bisa sepemikiran sama lo gitu. Iya. Gitu. Kalau gue tahu pun dan gue ada keinginan buat cari tahu ya gue juga gak akan ngambil hal itu. Gila Mas itu kan berhubungan sama orang banyak. Masa ada orang yang segitu jahatnya sih? Iya. Kecuali apa? Ya enggak, ya kali lo menerusin. Gue juga Lu tuh jualan. orang kalau siaran pun nggak kayak gitu. Maksud gua lagi ngomong bla 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 kecuali. Ini kan dari elu. Iya. Kecuali yang bikin harga naik-naik terus. Iya. Naikin pajak. Tapera. Iya. Ya itu untung boleh tuh. kita dipecat, Bro. Jadi enggak bayar 3%. Ada hikmahnya itu enggak ada bayar tapera itu kita beneran. Jadi kita dipecat, Bro. Kayaknya sih dipecat kayaknya. Yang lain masih siaran. Enggak, padahal kan lu berdua harusnya rating bagus dong lu berdua. Kemahalan. Enggak. Mahalan kali ya. Iya kali ya. Iya enggak tahu. Iya. Kan bisa diturunin padahal. Iya, jadi dipecat lu berdua akhirnya. Enggak. Ya enggak tahu sih, Ya Bang. mungkin enggak dipecat jadi. Ya mungkin kelihatannya kayak dipecat karena gue cek lo kok kayaknya enggak ada yang dikeluarin lagi selain kita. Iya. Diberhentikan kali ya. Berarti kata suka sebenarnya digantikan sama orang lain, jamnya juga yang lain gantiin kita siaran di-cut juga jamnya. Ya enggak apa-apa diberhentikan. Pak Prabowo dulu diberhentikan. Oh. Jadi presiden. Enggak ada masalah. Kalau kita ke tahap presiden agak lama sih maksud gue. Agak kejauhan kalau Agak itu. jauh ya, Iya, agak mungkin jauh ya. yang lebih kecil dikit aja gitu. Iya, mungkin yang megang IKN. Iya, bisa itu. Berarti kita harus nyulik juga. Enggak dong. Nyulik perhatian orang untuk Iya. supaya Support. kita dilihat. Boleh kalau itu nyulik atensi Iya, kan. Betul. Iya iya. Wah ini nih bikin RU penyiaran jadi ada. Masalah dipecat tuh harusnya gua kagak, lu yang dipecat. Iya tapi dua-duanya nih akhirnya udah nggak di siaran radio ya. Akhirnya Kalian enggak. berdua ya. Enggak. Kalau iya sih gue tahu abis itu mau ngapain. Dia kan udah ada Magnator. Lanjutin masih makna jalan. gua sama lanjutin perusahaan Apple sih gua kan. Maksudnya Iya, itu kan bisnis keluarga kan kalau Apple. Oh iya benar Apple. masih Adit jalan nih ya. gua masih agak bingung nih. Iya. Gue sih tadi baru WhatsApp doang kayak mau beli Pertamina gue di sini. Iya. Sama Lalu beli akuisisi. Real Madrid, pengen beli Real Madrid. Madrid ya. Oh karena baru dapat Mbappe juga kan. Iya. Orang di WhatsApp sama komplek aja IPL naik pusing. Aduh anjing IPL naik lagi. Mau beli Real Madrid. Tapi IPL lu murah gila. Ya tetap aja gope kalau gak ada duitnya. Iya juga sih. Masa gue ngutang? IPL lu berapa, Pak? Apanya? IPL lu? IPL gue berapa? Berapa ya? Lo apartemen ada IPL kan? Kayaknya nggak ada dah IPL. IPL tuh Ya masa Ada. kagak ada yang jaga? Ini kan ada Nggak yang satpam. kayak kebersihan. oh berarti maintenance itu. Ya, maintenance, Ah, iya. Kalau maintenance Iya, ya. iya. Berapa? Kalau maintenance gue 2,5 juta per 3 bulan. Wah. Oh per 3 bulan. Per 3 bulan. Bukan per bulan gua. Berarti per bulannya berapa itu? 800-an. Iya kurang lebih mahal sih. banget. Mahal banget aja. Ya nggak ngerti apartemen. Kasur lu dirapiin tiap hari? Mau banget tuh. Kagak ya? Kagak. Tapi soal di apartemen dia. Iya di apartemen nggak Iya tahu ya. sih. Pokoknya gue 2,5 juta per 3 bulan. IPL. Ini apartemen yang lu beliin buat siapa tuh? nggak ada. Gak ada. Yang kemarin giginya Vinir. Nggak ada. Yang lu beliin tiket Coldplay? Nggak ada. Pramugari mah. Nggak ada pramugari Pak. Pramugara. Gua. Pramugari Garuda Food yang nganterin kacang. Kan udah dapet kacang khusus. Nggak ada. Jatuhnya kargo anjing. Iya gue kargo. segitu. Uang gua ini maintenance Lu berapa? 2,5 juta gua. 250 gua. Sebulan. Iya. Tapi gua komplek gue cakep, maksudnya sampahnya disusun. Oh. Maksudnya bukan disusun. Aqua plastik diambil tinggi. Kagak plastik ini daur ulang gitu. Oh, dipisahin. Pisahin maksudnya kolam renang dirapihin. Iya, iya, iya. Menteng Cakep. tuh ya menteng ya. Enggak lah gue mah masih hang tua. Itu juga udah. Itu kan gope sebenarnya gope kan. 150 tuh uang tutup mulut lu tinggal bareng sama pasangan lu kan. Dia orang gila juga dia orang. Goblok juga dia orang. Enggak kalau misalnya lagi bareng doang. Udah gitu kagak gue benerin lagi.
Gak disapu. Kagak. Enggak. Dia baru lamaran. Baru lamaran. Iya tahu gue udah lihat gue like. Iya, makanya ulang gila. Oke. Lu diam. Maksudnya dia baru lamaran, gue lagi cicilan rumah tiba-tiba. Iya benar. Tapi enggak, gue ngerasa gini. Ini gue tahu ini podcast lu sih, kok jadi kita yang nanya. Ya nggak apa-apa. Enggak, maksud gue kayak ini bulan Mei ya, terutama ya Mei. Iya. Anjing cobaan banyak banget ya. Oh iya. Mei Juni nih kayak buset, Iya. udah bulan lama banget. Gue sama Adit ngeluh duit kok menipis banget. Ini yang kita rasain, kita ngobrol sama orang lain sama kayak gitu. Lu gitu gak, Pak? Enggak sih. Beda. Gue lagi Statusnya beda bro, seratanya. Karena dia habis ngambil pekerjaan yang kemarin 02. Wah enggak ada. Kenapa gue ngambil 02? Ini enteng. Orang gue nyoblosnya 01. Ya tapi kan tinggal ngambil kerjaan 02 mah gak bisa. Gak bilang-bilang. Gak berat berarti ya? Mei sama Juni buat lu ya? Gue Mei sama Juni ya nggak tahu ya, sejauh ini gue aman-aman aja karena kan memang gue nggak ada, gue bukan budak kapitalis bro, nggak juga ya pada. Nah tapi basicnya kalau kerjaan digital masih aman ya berarti ya? Digital gue masih aman, masih stabil lah. Gue kan podcast UFC kerjanya sama UFC gitu-gitu, jadi masih aman. Terus habis itu podcast ini juga monetize juga kan, uang monetize. Jadi nggak ada yang ngeganggu finansial. Kalau yang kalian susah itu apa? Kayak Gaji. Enggak sih, semua hal dijadiin satu kayaknya ya, Dit ya. kalau gue ngerasa kayak nge-MC kalau di awal tahun jelas semua event dulu walaupun sebelum pandemi, sebelum tahun politik, kalau awal tahun biasanya emang suka agak paceklik. Ya. Pasti bulan Februari, Maret segala macam udah mulai tuh banyak event. Ya. Nah, terus ini mau masuk bulan Februari kan Pilpres. Iya. Gak ada tuh, gak ada kerjaan. Masuk bulan puasa biasa gue masih ada tuh nge-MC lah, ada 3-4 masih ada. Masih dapet, ya? Atau postingan-postingan gak ada. Habis lebaran makin parah. Terus makin parah lagi ya, tiba-tiba di cut dari radio. Dan ternyata itu sama juga, di radio merasakan hal itu juga. Ternyata banyak iklan juga. Ini abis ini juga jualan basreng di TikTok nih. Udah live TikTok. Aku joget-joget kayak siapa namanya? Siapa yang ini baju Cesar. Oh, Oh iya guys. Yang kalau nge-vape ngumpet. Ya, dikira narkoba. Oh gitu. Iya, soalnya kalau lu kerjaan lu kan rata-rata emang freelance. Pokoknya freelance semua yang MC. Tapi nggak digital. Iya, kayak lo nggak digital person. Iya. Ya, Yes juga kayaknya nggak digital person ya. Enggak gua. Tapi lo Magna Talks ada kan? Iya, Magna Talks sih jalan sebagai perusahaan. Cuman maksud gua, kalau gua secara nge-MC apa segala macam off air kayak lagi jarang gak sih? Iya, off air tuh lagi jarang menurut gue. Oke. Digital gue juga gue nggak, bukan Instagram banget, gue nggak punya TikTok gitu kan gue jarang nampil gitu. Jadi ya kenapa gue nggak ngerasain. ya? Tahu puyeng hidup gue ngurusin yang lain udah. Oh. Ini sih jawaban utamanya. Gue tuh nggak bisa ngehandle netizen. Komentar dikit tuh gue kepikiran mah. Oh gitu. Tanya Dit, iya kan? Gue nggak bisa tuh yang kayak ngebales-balesin ada topik lagi rame ini, gue nimbrung nggak bisa gue. Oh lu nggak kayak Nggak gitu bisa ya? gitu. Kayak Ernest gitu yang kayak ada masalah apa dia punya opini sendiri, nggak bisa gue. Panji gitu. Panji Punya opini. Oh lu ini ya, Twitter pun nggak main berarti? enggak, gue Twitter cuman buat gue apa gitu. kalau komen sama isu yang terjadi juga enggak sih. Karena udah gue gotik, gue save aja di draft. Tapi paling nge-tweet ya misalkan gue nonton bola, ada yang lucu gue tweet atau hal-hal apa gitu-gitu doang. Jadi kalau udah yang tadi ada yang isu apa dah gue diem aja mendingan. Oh kalau gue mungkin karena terbiasa nulis materi stand up kali ya. Itu kali ya. Keresahan. Jadi ada keresahan kan, kalau stand up keresahannya semua kan. Ya. Jadi begitu ada ini ya itu keresahannya aja yang disampaikan gitu. Iya. Gua Tapi kan lo maksudnya biasa handle ya tadi yang Yas bilang. Komentar-komentar orang. Komentar orang. Iya. Kan ada orang yang tadi yang bisa ngabisin energinya untuk ngata-ngatain. Padahal ya memang kan gue sama lu nggak sepaham, nggak selalu sama gitu kan. Ya udah sama-sama aja selagi lu nggak ngerasa gara-gara misalkan gue komentar itu listrik lo langsung ngejeglek kan gak juga. Nah, anjing nih Kemal gara-gara komentar gini listrik rumah gue langsung ngejeglek kan gak juga. Iya. Santai aja gitu. Gue paling nge-tweet ya UFC aja lah. Wow. Sama musik. Iya. Wow. Ronda Rousey kan gue. Iya bener. Kalau musik gue neck deep. Sebutin 3 kunci no FX. 3 kunci sulit. C. Padahal C, D gitu. Kepake itu doang ya. Tapi emang mindset itu Dit yang bikin gua ini juga Apa? bertahan sama netizen. Maksudnya kan opini kita nggak selalu. Bisa sih tapi. Nah iya, masa kan tadi lu bilang opini kita kan nggak selalu sama, nggak harus sama kan. Jadi kalau misalkan gua lempar opini terus ada yang kontra ada yang pro, itu udah pasti kejadian kayak gitu. Karena kalau stand up comedian kita tuh selalu bersinggungan sama pinggir jurang lah. Jadi kontroversi itu sering kali, acap kali. Seyogyanya. Gitu kan sering banget.
pokoknya nyamperin kita entah dari materi kita atau dari tweet kita gara keresahan itu, kita tuh sering banget diserang. Ketakutan orang diserang tuh kan sebenarnya adalah karirnya hancur kan. Betul. Atau apa segala macam gitu, atau enggak kena cancel culture. Mungkin kalau kasusnya misalnya let's say pelecehan seksual atau apa, mungkin kalau kena cancel culture emang udah seharusnya kan. Iya. Cuma kalau ngelempar opini, menurut orang opini lu salah, ya itu kan tinggal dibalas opini aja gitu. Nggak kayak kemarin deh, yang terakhir yang lo nge-tweet soal Ricis. Nah itu apa yang terjadi? Apa yang lu tweet? Gua aja nggak ngikutin. Nah ada nanya vlog perceraian ada nggak gitu. Gitu. Gimana? Ya, itu kan dia mau cerai ya? Iya kan dia mau cerai. Udah. Udah sekarang. Tapi gua ngelempar kayak di Twitter kayak udah tayang belum vlog perceraian part 1, gua bilang kayak gitu. Ya karena kan tweet itu ada karena behaviornya Ricis suka ngupload kehidupan. Itu mungkin keresahan juga kan? Ya sebenarnya kan itu keresahan juga jatuhnya. Dan gua pas ngelempar dia itu bales. Oh dia bales. Iya dia yang kayak padahal kita temenan follow-followan tapi ya kok jahat banget yang kayak gitu-gitu. Nah ya itu kan tapi akhirnya ada vlognya. Serius lo? Ya nggak tahu sih gue. Masa ada vlog perceraian? Nah ya mungkin bukan model kayak gitu, cuma mengarah ke sana lah. Nah intinya tuh gua tuh setidaknya kenapa awkward tadi? Kakinya awkward. Kakinya mau naik tapi kursinya muter. Jadi bingung ya. Iya, ya gitu. Jadi ya memang kadang-kadang tuh opini kita udah pasti akan ada yang diserang. Nah cuma sejauh ini anak-anak stand up yang opininya diserang, kita tuh nggak pernah yang sampai gimana ya, sampai akhirnya kita nggak dapat kerjaan tuh nggak pernah sih. Bener. Kalau stand up opini mereka dicuitkan, iya. malah nambah followers dan nambah rezeki ya, tanda kutip ya. Iya. Kalau misalnya diem aja malah rezeki turun. Rezekinya turun. Beda sama kita. Ya karena ditunggu Iya, opininya ditunggu. Iya ditunggu opininya, dan mungkin beberapa orang ada yang kayak lebih percaya sama orangnya gara-gara opininya dia. Benar. Misalkan let's say kita ngomongin Panji atau kalau kita ngomongin di luar stand up comedy misalnya Joko Anwar sama Angga Sasongko gitu ya. Mereka itu kan cukup kritis ya. Maksudnya di sosmed ngomongin lahan parkir liar, ngomongin soal tapera, mereka cukup kritis gitu. Ada orang-orang yang akhirnya merasa bahwa gue jadi percaya sama lo karena lo menyuarakan keresahan gue juga. Betul. Iya. Kayak itu berlaku di Panji, di Ernest. Jadi kayak oke, gue percaya sama semua karya lo karena lo menyuarakan apa yang pengen gue suarakan, tapi gue nggak bisa, nggak ada power sekuat lo, nggak punya follower sebanyak lo gitu. Nah, kenapa yang tadi Iyas bilang kadang-kadang diam akhirnya jadinya tenggelam, karena dia merasa bahwa anjing, lu artis, lu punya suara, lu diam aja. Lu nggak ngomongin RUU penyiaran nih, lu nggak ngomongin tapera nih. Yang mampu kan lu selebritis yang mampu didengar sama pemerintah gitu loh. Itu kadang-kadang perlunya tuh gitu. Tapi cara gimana Mal? Cara ngehandle tadi lo pasti banyak dikata-katain kan? Iya, kalau menghandle netizen. Kalau dia kayaknya yang ngedukung dia udah ada orang-orangnya dah. Mungkin ada beberapa, yang benci juga banyak ya. Tapi maksudnya backup lu tuh rakyat lu juga, udah ada pendengar, lu ngerti gak? Iya sebenarnya. Gua waktu diserang yang masalah itu juga ada sih. Waktu akhirnya gue klarifikasi, terus gue cerita yang sebenarnya ada yang kayak oke, terima kasih bang, respect bang, bla 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 segala macam. Tetap ada. Ada, coba dan nyerang juga ada gitu. Jadi tapi yang maksud gue sama Yas tuh kayak gimana ya supaya kayak anjing nih kita nggak tenggelam sama ketakutan nanti diserang netizen. Kalau lu kan ya udah tough aja gitu, besok-besoknya tetap bikin konten apa segala macem, nggak kepikiran. Kalau gue nih jawaban gue tuh klise juga sih. Gue pernah ditanya kayak gitu. Zaman-zaman gue ditabuk Justin Bieber kayak gitu-gitu kan banyak tuh. Kejadian-kejadiannya banyak. Yang JKT iya dulu. Wah parah supporter bola. Oh iya, gue tahu yang lu di NBA kan? Ya NBA benar. Iya. Nah kan gue sebenarnya secara persona cukup kontroversi juga dulu. Gue tuh selalu apa ya, kalau masalah haters itu, ini gue selalu jawabnya gini, agak klise sih. Tapi gue balikin ke gue as a muslim aja. Sebenarnya kita sama berarti mindsetnya nih. Tanya aja sholat Jumat berapa rakaat? Iya, sholat Jumat berapa rakaat? Ntar dulu ini lah orang. Ujung nggak enak ini kan. Iya, nggak, maksudnya kalau kita, gue selalu bilang kalau kita tarik mundur, sebenarnya itu bahkan penciptaan Nabi Adam aja udah ada hatersnya Nabi Adam gitu. Maksudnya kan setan nggak mau nyembah kan? Karena setan dari api, manusia dari tanah nggak mau, sehingga setan tuh berusaha supaya Nabi Adam makan buah kuldi terus habis itu ke bumi gitu. Jadi penciptaan manusia aja kita tuh udah ada yang benci gitu. Iblis dari awal udah ada. Dari awal nih, maksudnya misalkan kita ngomongin Nabi Muhammad juga ada yang benci kan? Bahkan diancam dibunuh apa segala macam. Ini nabi-nabi aja
ada haters ya gitu. Yang kelasnya udah sekelas nabi gitu ya. Iya, udah sekelas nabi aja ada haters ya. Jadi memang kodratnya kita manusia pasti ada yang benci, pasti ada yang suka gitu. Iya juga ya. Ini happy banget nih gue diundang ke kasih solusi nih hari ini. Thank you banget nih Mas Dery. Emang buat nempelin kertas kasih isolasi tadi. Kasih solasi itu kasih solasi. Gak gitu dah, gue gak nemu tuh ya. Belum nemu. Iya. Gak harus nyari. Apa-apa. Itu kerjaan lama kita nyari mulu udah. Iya, nyari punchline terus. Nah Iya jadi sih, intinya bener. kayak gitu. Jadi kalau gue nanggapinnya adalah opini yang lu lempar pasti ada yang suka, pasti ada yang enggak. Gitu doang. Jadi gue dan gue tuh anak basket kan zaman dulu kan. Gue paling takut malah tapi. Cuman takut ada satu komen tiba-tiba gue kasih opini apa. Opini jelek dari orang jelek. Itu gue takut banget dikata gitu tuh. Opini jelek dari orang jelek. Iya itu najis. Enggak, tapi ya kalau lu berdua waktu kecil olahraga enggak? Suka olahraga yang kompetisi enggak? Iya gue ya. Lu apa? Yes. Gue golf kan individu kalau itu Iya. kan pertandingan individu. Gue Iya. dulu gue basket dulu, basket bola ya. Basket lu ada nggak? Nggak ada gue. Nah itu sebenarnya makanya gue kalau punya anak gue akan selalu nyuruh dia untuk ikut cabang olahraga apapun itu ya, misalnya bela diri atau apa. Karena kalau di olahraga misalkan main basket deh, SMA gue ketemu SMA IAS gitu, gue lagi tandang nih, pasti SMA IAS tuh ke gue kayak patahin kakinya, mati lu, lewat mana lu, keluar lu, anjing lu, gitu-gitu kata-katain. Dan kita tetap harus main bagus. Kalau mental kita bagus, ya kita nggak peduli sama yang ngomong supporter kan. Olahraga sih ngebantu banget. Iya, nah itu ngebantu kita mental kita sebenarnya untuk kita kuat ngadepin netizen gitu. Makanya kalau lu nggak terbiasa olahraga, akhirnya jadi kayak resah sendiri kayak kenapa dia ngata-ngatain gue, salah gue apa ngelatih ya? ngelatih Iya, padahal mereka kalau benci, kalau ketemu lu pun nggak akan langsung mukul lu, nggak ada yang benci lu, kecuali Bung Toel ya dilempar botol. Kemarin. Iya, ada tuh viral. Nah itu doang, tapi nggak ada sejauh ini yang ya sekali lagi kalau lu nggak bersinggung, asal nggak bersinggung sama agama, sama supporter bola, sama K-pop mungkin lu kalau mereka masih lebih berani untuk nyerang lu mungkin ya. Kita lihat lah Bung Toel, kita lihat kalau soal ormas-ormas kayak gimana. Tapi kalau lu nyinggung opini lo soal politik atau apa dan menurut lo opini lo benar, aman harusnya. Kalau bola mungkin ya karena gini deh, kalau bola pun kalau gue fansnya MU, gue tiba-tiba ngatain MU karena performance jelek. Iya. Asal ngatainnya tuh bukan ngatain yang goblokin tapi lucu-lucuan tuh masih diterima tuh. Masih diterima. Harus dibalut komedi sih. Betul. Iya, pinggir jurang makanya ngetweetnya tuh. Iya. Kalau anak stand up ini udah pada pinter nulis-nulisnya gitu. Kayak misalkan ngomongin ya itu misalkan contohnya kita ngomongin Konoha itu kan sebenarnya supaya kita nggak terlalu diserang kan. Akhirnya wah negeri Konoha ini cuma di Konoha yang kayaknya ada tapera nih. Padahal kan sebenarnya ngomongin Indonesia misalkan gitu. Tapi kan kita pinter ngebalut kata-katanya itu supaya nggak terlalu frontal gitu loh. Itu tuh gue pernah dikasih tahu Ferry Irwandi apa ya. Kadang-kadang selebgram atau influencer tuh nggak tahu tuh cara memilah-milah nih kata-kata yang bakal diserang yang mana. Iya. Itu memang gunanya PR tuh kayak gitu tuh. Gua kalau sebelum nge-tweet atau yang gua rasa akan kontroversial gitu. Iya. Gua udah di otak gua mikirin orang-orang balas-balasnya apa yang bisa nyerang. Iya. Lu gitu kan? Gue gitu kan? Kalau gue nanya orang dulu, nanya manajer gue, nanya, ya? nanya misalkan Dimas gitu. Dulu nanya Patra, gue lempar dulu kayak ini kira-kira bakal kontroversi nggak? Terus dikasih tahu kontroversinya mungkin ke arah sini. Tapi yang belain lu akan ngomongin soal ini. Nah, lu tinggal kesiapan lu aja mal kalau lu nge-tweet itu yang nyerang lu begini, yang bela lu begini. Nah, Ricis lu nanya siapa itu? Nggak ada. Oh itu salah di situ ya. Itu adrenalin aja ya. Adrenalin. Makanya kalau lagi ini jangan langsung megang handphone, tahan dulu. Lucu banget itu tapi. Iya gitu. Jadi nggak harus hati-hati tuh. Jatuh kadang-kadang gini sih sebenarnya mungkin buat orang-orang juga ya. Kayak ya tadi kalau lo mau nge-tweet, kalau lo ngerasa gue bakal diserang, bakal begini nih, gue bakal begini nih. Ya udahlah ketik dulu, terus langsung lo nggak usah send tapi taruh di draft save aja. dulu ya. Di save draft udah. Siapa tahu lega ya. Habis itu biasa gue lega ternyata salah ngetik itu doang. Oh lu ada metode sendiri tadi. Iya ada sense kayak gitu. Terus besok-besoknya nggak kepikiran, gue nggak ini. Ternyata nggak nyesel nggak nge-tweet kayak gitu. Itu. Iya. Coba aja misalkan kita mau nge-tweet apa yang kira-kira kontroversi. Misalkan ada contoh nggak lu? Misalkan ngomongin apa ya? Radio lu ngomongin radio lama coba deh. Berani. Tadi lu bilang yang tadi lu bilang. Berani tuh. Coba nggak kayak tadi malam aja gue nge-tweet yang soal Anang gitu kan. Lu tweet apaan soal Anang? Anang cuman Anang akhirnya menang gitu doang. Gue mikir enggak ini kan konotasinya masih positif. Tapi ada followers gue yang nge-tweet malah akhirnya nampang tuh kayak. Gitu. Dia kalau gue nge-tweet kayak gini pasti kelar. Iya. Kalau gue kan kata-katanya
Indonesia bikin sejarah untuk pertama kalinya masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi ini kenapa ada Mas Anang karaokean pas ending woi gitu. Nah kata-katanya tuh gue pakai kayak ini ide siapa, mohon maaf soalnya nggak nyambung, mohon maaf. Jadi kayak sebenarnya ada santunnya ya. Iya harus santun, tapi sebenarnya ya sarkas satir tuh penting sih. Iya. Belajar sarkas, hiperbola, majas-majas ini loh. Iya. Jujur ada pemilihan kata yang tepat. Iya jadi memang harus nyari kata-kata. Tapi itu ada lain. hashtag juda ya nggak sih kalau kayak gitu? Itu beda. Beda. Tapi ya suka tuh bikin akun Instagram Bea Cudai bukan Bea Cukai. Iya kayak gitu-gitu harus hati-hati tuh. Maksudnya milah kata-katanya itu sih yang kayaknya kedengarannya santun tapi jadi kalau misalkan opini yang lu lempar diserang sama orang lu bisa matahinnya sendiri dia. Iya. Siapa gue ngomongin itu orang gue. Tapi itu termasuk gue di podcast juga sih, gue gak berani gue ngomongin hal-hal yang podcast gue gak pernah menjadi tempat yang klarifikasi, tempat yang membawa api gitu-gitu. Aduh gak pernah ngeri ya. Gue ngeri. Ya gue juga gak nerima kayak gitu sih. Maksudnya podcastnya udah ngobrolin karir aja. Kalaupun tiba-tiba bintang tamu yang keluar sendiri omongannya ya itu dia gitu ya kan. itu dia. Ntar gue tanya seputaran itu. Tapi memang milah kata-kata sebenarnya penyiar radio terus scriptwriter atau enggak stand up comedian udah ahli lah nulis-nulis begitu harusnya. Iya. Ini ini kata-kata yang bakal kontroversi ini enggak gitu. Iya. Ya lagi pula kan balik lagi kalau emang ternyata kata-katanya lucu, ya pasti kan udah ada yang bakal tersinggung gitu. Iya. Ya kayak pernah Coki sama Adriano Colby bikin tuh yang apa namanya cost of being funny gitu. Pasti ada cost-cost yang dibayar untuk gitu. menjadi satir. Iya gitu. Itu doang. Tapi ya itu cocok-cocokan aja sih. Cuma kan lu berdua memang sampai sejauh ini belum pernah jadi sampai sekarang pun nggak digital person ya. Belum nggak ada kepikiran sama sekali terjun gitu. Maksudnya bikin Adit akun mungkin TikTok. lebih kali ya. Gua sebelum di-cut dari radio ini udah mulai jalan di TikTok. Iya. Oh udah jalanin. Udah mulai live di TikTok, terus bikin konten TikTok. Cuman Bikin konten apa nih? gua ada rekomendasi dari Adit. Oh Iya. terus. Tapi masih yang soal musik, soal apa gitu-gitu yang itu aja masih ada yang debat kayak. Masa sih? Masa masih ada yang kayak gitu yang lah kemana aja bang? Ya nggak kemana-mana. Nggak semua orang tuh tahu lu. Iya. Maksudnya gak semua orang kayak lu tahu semuanya gitu. Gua share pengalaman aja dan gua kan gak menggurui. Oh rekomendasi. Oh iya. Misalnya gua merekomendasikan bakmi paling enak. Terus dia bilang lu kemana aja gitu ya. Iya. Atau yang kemarin gua bikin rekomendasi band apa namanya pemain-pemain yang pernah main film. Oke, terus gitu kan gua taruh. Tapi ada aja yang komen yang lah kemana aja kan dia juga main. Kan dia ini. Kan dia begini. Lah, Iya. ya emang kan gak semua orang kayak lu pada tahu semuanya sebenarnya. Nah itu makanya risetnya itu penting tuh Jadi kan kalau nulis stand up kan biasa ada risetnya dulu. Iya. Biasa kalau kita istilahnya mind mapping. Iya. Jadi satu tema ini kita mapping dulu. Kira-kira kemungkinan jawaban ini apa gitu. Itu sih cuma satu doang sih, alhamdulillah. Karena semua yang gue baru tahu gue kalau dia pernah main ini. Karena yang nonton baru satu gitu kali ya. Dan dia doang. Kasian juga ya. Kalau kayak gitu, itu gue pernah interview Coach Justin, Coach dia bilang gini, kalau kayak gitu harusnya lu nggak usah perhatiin emang, karena kan misalkan ada 10 orang, cuma satu, tapi yang suka kan tetap 9 orang. Betul. Ya, Gua nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Nah gitu ya. Enggak, kalau gue udah lumayan terlatih gue. 10 orang bilang, Iya. 10 orang 9 bilang dia suka, 1 bilang dia nggak suka. Itu tuh gue kepikiran tuh. Iya. 2 minggu, Dia 2 minggu banget ya. Gue nggak bisa gue mah. Oh nggak bisa tuh ya. Makanya nyenengin semua orang emang nggak bisa kan. Iya, emang iya. Itu kalau balik lagi ke filosofi nabi-nabi tadi, nabi pun nggak bisa nyenengin semua bener. orang Iya. gitu. Jadi tetap harus ada pro kontranya. Masalah kayak gitu-gitu tinggal udah gue sih tinggal bersabar aja dari 10 orang cuma 2, ya udah 2 ini doang. Kadang-kadang sih kalau gue akhirnya kalau emang dia nyerangnya nggak nggak frontal ya gue balas pakai bercandaan. Iya. Oh. Kadang-kadang setelah itu akhirnya dia cuma ngerasa gue cuma mau ditanggepin. Iya benar. Gitu. Iya beberapa kali sih kayak gue cuman pendengar sih bang, gitu-gitu kan. Iya. Akhirnya gue bercandain. Gue ngefans lo, gue udah dengerin dari lama. Iya. Iya, paling gitu dong. Jangan, pokoknya lu kalau gue sih pribadi Jangan dibales sebenarnya, Iya. karena itu lu menghilangkan eksklusivitasan lo. Wah, ini sulit banget. Tapi gue kalau misalnya ada yang komentar nggak suka atau apa, gue nggak mungkin bales, tapi gue japri. Oh lu DM. Gue DM, gue buka ruang diskusi untuk kita. Tapi abis itu orang-orang nggak perlu tahu nggak apa-apa. Oh ya, tapi lu berdua aja. Gue berdua aja, gue ajak ketemu gitu kayak yaudah ini salahnya di mana, gue minta maaf. Tapi Oh pernah gitu ya? ya nggak sampai ketemu, cuman kayak sampai ngobrol gitu. Tapi ujung-ujungnya yang bikin gue kesel adalah gue tuh pendengar podcast lo. Yang tahu. anak Tarki itu.
Bukan Kenapa lu lempar? Kenapa yang anak tarik? Pasti kan perempuan ya maksudnya. Enggak ada. Iya enggak dong. Kan selera gue anak PL. Oh iya, cowok dong. Ini rambut gondrong-gondrong. Enggak, maksud gue jadi kayak ada ruang diskusi buat kayak gue udah lu ngomong sesuatu, gue kasih ini menurut gue begini gini. Terus pada akhirnya dia kayak, oh by the way gue pendengar lo tahu dari zaman ya elah, lu ini berjatuh kan caper kalau kayak gitu. Iya sebenarnya jadi caper doang. Iya. Emang dan sejauh ini track recordnya orang-orang yang dibenci ternyata nggak ada yang signifikan kayak nyerang ataupun tiba-tiba dia memang bener-bener benci sama kita, nggak ada. Ternyata caper aja. Itu. Sejauh ini. Iya sih mungkin ya. Tapi mungkin gue juga menghindari posting-postingan kalau di Twitter terutama yang salty gitu, yang Ya. Sindir ya? indir. Ya, Gue yang pernah sindir. posting terakhir tuh waktu kita masih PPKM. Oh. Di Oh itu dulu di retweet banyak orang tuh, inget banget gue nge-tweet apa? Gue pokoknya intinya di hari itu tuh kita masih PPKM. Let's say- Motor ya? Hah? Motor ya? Iya, pokoknya baru akan kelarnya tanggal berapa gitu. Let's say minggu depannya. Terus rame kan jalanan gitu kan. Terus gua, wah seperti tanggal 14, misalkan tanggal 14 minggu depannya gitu. Oke. Berarti kan kayak wah ini udah kelar di PPKM nih gitu. Terus Iya. kan nggak semua orang bisa nyari duit kayak lu. Nggak semua orang bla 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 bla. Abis tuh. Terus karena gue kadang-kadang lagi mencoba formula mendekatkan ke follower dengan kayak enggak blok gitu. Padahal bloknya juga sebenarnya bukan kesel. Oke. Bercanda dia nanggepinnya kesel karena pakai tulisan teks. Akhirnya jadi ribut bener, gue pikir enggak ada, gue enggak akan lagi nih nge-tweet yang kayak menyindir atau apa gitu-gitu. Gue baru sadar kenapa gue gak disindir di Twitter. Kenapa? Isinya bahasa Inggris semua gue. Ya, ternyata ngaruh loh mah. Emang semua orang ngaruh. Jadi menurut lo orang Twitter enggak bisa bahasa Inggris? Berak. Tetap ada celah kan. Nggak, tapi mengaruh ya. Bahasa Inggris ternyata. ngaruh. Paling aman tuh emang kalau lu mau biar nggak diserang, nyindirnya pakai bahasa Inggris tuh ngaruh. Atau bahasa Thailand aja sekalian. Jadi nggak ada Wah, masalah. yang ngerti juga cuma canatip. Iya. Anak ayah macan natif. Aduh, I think dong. Ayo ting. Iya benar, tapi memang kalau pakai bahasa Inggris paling aman sejauh ini. Iya benar. Paling aman. Iya juga ya. Iya. Tapi kayaknya kayak kemarin kan banyak suka marah-marahin sama Indaji juga kan sering pakai bahasa Inggris. Iya, tapi itu mah karena ada Beda subtitle. kasus itu, Beda iya. kasus juga Oh, sih. beda kasus ya. Emang kontroversi dan memang kadang-kadang nih yang gue pelajarin ya orang-orang yang suka nyerang lo atau enggak SJW, kita misalkan ngomongin social justice warrior. Mereka ini tadinya awalnya kayak lu ditakut-takut. Tapi tiba-tiba pas dia nyerang terus ada yang support dia. Nah, perasaan itu adiktif tuh, perasaan dipuja dan dibelain sama orang itu adiktif. Betul. Makanya akhirnya besok-besok nyerang-nyerang lagi semua orang, walaupun menurut kita enggak, lu SJW udah keterlaluan, lu nyerangnya aneh. Iya. Tapi viral tuh di angka berapa sih menurut kalian? Maksudnya di angka berapa tuh? Berapa kak sih yang nge-view tweet kalian lu baru ngerasa anjir viral nih? Benernya kalau Kadang-kadang gitu, replies Seratusan ratusan gitu. juga udah Ratusan tuh viral kali ya. Iya. Iya sih. Nggak, karena zaman dulu kan misalnya zaman Twitter 2009 apa segala macam, 100 tuh viral kan menurut kita ya. Iya sebenarnya viral. Iya kan? Iya. Sekarang juga viral. Tapi emang kalau kita mengkritisi, misalnya kita mengkritisi hal-hal yang kayak Tapera misalnya dihujat banyak orang, atau enggak Mas Anang kayak diomongin sama semua orang. Lu sebenarnya nge-tweet soal itu, Yes nggak ada masalah sih menurut gua, karena Momentum semua, ya nggak momentumnya, semua orang mengomentari hal yang sama dan ketidaksukaannya terhadap itu dong. Lalu tinggal cari celah dong mau ngomongin apa, sebenarnya gitu dong kan. Iya. Tapi kalau Coki Pardede caranya beda. Dia apa? Emang itu dia mau jadi antihero. Misalkan menurut orang Tapera itu salah, menurut dia Tapera tuh bener. Oh, dia emang nyari Iya, ya. dia akan nyari celah gimana caranya untuk membenarkan Tapera lah. Ibaratnya kayak gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Dan kalau di Twitter, Eno Bening tuh bilang, tim-timnya dulu kan ada tim hati-hati di internet gitu-gitu ya. Eno Bening tuh bilang, kalau di Twitter caranya terkenal di Twitter adalah lu harus jadi villain. Lu nggak boleh baik-baikin orang, lu harus villain, lu harus jadi kritis di situ. Itu kalau di Twitter. Kalau di Instagram tuh gue lupa caranya terkenal di Instagram itu adalah pokoknya kalau Twitter gue cuma diingetin harus jadi villain aja. Lu harus jadi penjahat, lu nggak boleh jadi bener, maksudnya terima kasih Pak Jokowi sudah kayak gini, nggak bisa. Tapi Ibaratnya di DC jadi Joker. Ilmu tuh buat lo tuh. nah iya bener. Kalau lu nonton Joker. Joker Bang Ijal TV kan? Marvel ibaratnya tuh Sandman. Nggak ada. Lo tau gak? Dia tuh gak pernah nonton film gitu-gitu kan. Kenapa nggak pernah? Enggak skip gue.
Ih, childish menurut gue. Tuh, ntar Yang jadi Marvel DC. potong nih. Kena lagi gue. Kalau pencinta Marvel kena. Enggak gue. Nggak. Nah, kalau misalkan nyerang Marvel nih, pasti lu kalau ngomong kayak gitu sebenarnya pasti kena kan sama pencinta Marvel. Tapi kan semua orang setuju Marvel itu semenjak setelah Endgame udah jelek. Oh itu semua setuju, itu boleh tuh gue komentarin. Udah mulai, ya ada yang nggak setuju, ada lah tetap fansnya ada. Tapi kita garis bawahi kalau gue menafsirkan semua komentar-komentar netizen, karena biasa gue sebelum nge-tweet atau apa gue baca komentar netizen dulu. Mayoritas ngomongin bener nggak kalau Endgame ini terakhir harusnya udah Marvel udah di situ. Kalau mayoritas komen harusnya Marvel berhenti di Endgame, itu ada 30 orang aja dari 100, kebanyakan dari 50 dari 30 orang, 20-nya merasa nggak setuju. Gua akan nge-tweet yang 30. Gua akan bilang, "Iya, Marvel emang harus udahan setelah Endgame." Udah nggak usah lanjut lagi. Tapi lu nggak punya hak beropini dengan pribadi ya, harus mendengarkan orang lain dulu ya. Nggak, sebenarnya itu bagian dari riset aja ya. Maksudnya mendengarkan, baca komentar orang lain sebelum gua nge-tweet adalah penting untuk mencari positioningnya aja bahwa nanti yang arahnya kemana nih. Iya, yang benci Tapera emang banyak juga ternyata. Jadi kalau gua nge-tweet soal Tapera ternyata aman. Karena yang belain gua misalkan ada yang pro, yang nggak sebanyak itu. Iya, nggak sebanyak itu. Iya. Jadi setidaknya ada yang belain gua aja. Udah gua merasa aman. Tapi kalau soal selera kayak tadi, kayak misalkan Marvel gitu-gitu kan soal selera ya. Kadang-kadang kayak musik deh gitu. Iya. Musik aja diributin. Lah musik kan diributin. Gua waktu itu interview Kang Soleh nih. Waktu nonton Blink di London kan. Gua kan ada ngobrol dulu berdua. Sebelumnya tuh ada band popang gitu namanya The Story So Far. Gua ngomongin soal favorit gue tuh. Ya, lu ngerti. Nah, bagus. Story So Far. Yang intro lu kalau sih intro bagian intro. Jadi kan ngomongin soal kalau gua nggak pernah generalisir genre ya, maksudnya kalau gue bilang punk aja, mau itu NoFX mau itu Neck Deep ya menurut gue punk aja. Ya. Tapi dia bilang itu bukan punk, itu popang. Iya, paham. Jadi ya paham tuh gitu. Ya pokoknya maksud gue emang per genre-genrean itu juga dalam ternyata. Per kotak-kotakan musik Iya, maksudnya jadinya di apapun pembahasan kita dimanapun pasti ada perdebatannya, pasti ada, mau itu Marvel mau itu genre. Ini deh kayak gini deh, kalau masalah musik kayak apa namanya, kan Turnstile mau main di We The Fest. Tak ada tuh yang kayak semoga nanti pas Turnstile manggung bawain album yang ini ya, albumnya mungkin udah apa namanya HC lebih kental atau apa gitu-gitu, atau yang mungkin yang FOMO atau yang newbie nggak tahu soal album itu gitu, kayak tetap aja kayak lah udah sih. Jangan dibahas apa yang gitu-gitu, kan orang mau nikmatin musik mah nikmatin aja ya. Menurut gua dengan adanya banyak yang beropini, itu membuat negara ini jadi lebih apa ya, bisa mengkritiki satu sama lain tuh berarti di arah yang bagus menurut gue. Iya. Jadi nggak diarah oleh satu institusi atau media doang, ngerti kalau maksud gue? Semua orang punya bebas untuk berbicara. Iya. Itu penting sih buat sebuah negara gitu. Iya, itu makanya kita kan nggak orde baru lagi itu kan soalnya kan. Iya, benar. Dari nggak disetir. Iya. Lo emang suka disetir gitu ya? Emang dukung yang disetir ya? Gue suka disetor gue. Lagi gak ada yang nyetor ini. Gak ada yang nyetor ya? Iya, tapi memang benar. Maksudnya dan opini itu ini juga ya. Apa sebenarnya opini dari orang tuh kalau lu tersinggung karena lu terima. Sebenarnya kan lu bisa nggak dengerin. Ya itu tadi selama masih ada pro dan kontra, selama opini lu masih ada yang belain dan ada yang serang, ya lu tetap tenang aja karena tetap ada yang belain lu, kecuali mayoritas nyerang lu semua. Berarti lu harus refleksi diri kalau udah kayak gitu ya. Iya, berarti emang tweet itu emang salah aja gitu. Gablek aja di situ. Iya, nah vlog Ricis, gua nge-tweet soal Ricis, yang belain ada, yang nyerang juga ada. Tapi gua fokus sama yang dia ngerti kok maksud tweet gua apa. Kalau momen apa lu menyadari lu harus bikin klarifikasi? Kalau udah salah interpretasi, berarti udah salah menafsirkan lah. Orang nangkepnya beda. Iya, salah persepsi lah bahasanya tuh, salah persepsi lah. Jadi orang udah nafsirinnya, ini nggak ngerti nih, nggak nangkep nih maksudnya apa nih. Itu lu butuh momen klarifikasi. Itu baru klarifikasi. Iya, tapi kalau misalkan netizen lu udah klarifikasi duluan, jadi udah ngomong nggak maksudnya Bang Kemal nih gini, ya udah kan dia yang belain. Tinggal di like aja ibaratnya ya. Iya, atau enggak nanti biasanya tuh kalau likes-nya banyak, kalau misalkan dia ngebelain gua terus likes-nya yang tweetnya banyak kan dia paling atas. Iya. Nah, tinggal baca doang. Oh, maksudnya ini. Jadi nggak perlu gua kayak wakilin. Iya, kayak gua diserang soal kan lu juga ngebagin momen kayak gitu-gitu. Tapi kan bedanya kalau gua momen lahiran anak kan momen bahagia. Momen bokap meninggal kan sedih ya. Ya. Itu dia aja udah happy deh kalau itu happy deh. Iya benar, karena dia seneng jadi anak yatim loh. Jadi konten. Emang gak deket aja. Iya. Itu tapi momen
ini nyebrang dikit ya. Iya. Tapi momen bapak yang meninggal nih ya, Iya. itu menjadi salah satu momen berkesan gue siaran sih. Kenapa? Bukan apa? Cut pertama masih Good Morning Rocker Show. Cut kedua apa ya? Yang bapak gue meninggal kemarin. Deh, begitu. Masa begitu di cut selanjutnya? Karena gue H-1 sebelum bokap gue Ya. meninggal. Ya. Bokap gue sakit kan, terus gue nelfon dia. Bokap gue sakit nih. Gue sakit gitu, gue harus kesana nggak ya gitu. Gue nggak tahu separah itu kan. Karena kita nggak deket banget. Ya kayak lu lah. Enggak lah, udah dekat. Akhirnya tapi kan. Terus dia bilang, Enggak ada emang dekat. terus dia bilang, ya kalau kesana gue temenin weekend ini kata dia gitu. Besokannya siaran. Ternyata besok pas gue teleponan siangnya, malamnya bokap gue meninggal. Oh. Iya, besokannya siaran. Good Morning Rocker Show, Bapak. Udah cut 1. Terus dia nanya. Gue nanya. Gimana? Jadi gue temenin gak bokap gue meninggal? Ada orang begitu jawaban. Ya gue ngomong gimana kayak, Dia maksudnya Hai, gue meninggal Ya, loh. maksudnya ngasih tahu dari sebelum kita on air, ngasih tahu aja dulu. ya kan profesional kerja bro, jangan bikin sedih semuanya. Ya lu juga dablek, perlu ditanya dulu baru kasih tahu. Akhirnya tapi ditemenin enggak sama gue? Ditemenin, Iya. Gua sama Gilang Goblok ke Kuningan, gue nyetir. Iya. Oh gitu. Gue nyetir. Ke Kuningan. Kuningan. Di Jawa Barat, karet. Jawa Barat. Oh, Jawa Jawa Barat. Barat. Gue bilang karet beef. Bukan di Kuningan Jawa Barat, gue nyetir. Ya kan. Kalau makan tuh kita patokan apa gue yang bayar ya kalau nggak salah. Oh, lu yang bayar. Ya. Bensin gue yang bayar. Udah nih, kalau makan bokap gue nggak ada 20 menit, 10 menit. Pulang. Pulang, nggak pulang. Mereka berdua minta ngajak ke Curug. Masa gue nganterin orang wisata. Gak maksud gue. Ternyata Curugnya cuma semata kaki. Iya enggak kan bapak lu yang meninggal. Udah gitu dia bikin video sama bocil-bocil, my trip, my adventure. Pulangnya dia berak di pom bensin. Gue yang bayar. Gue yang bayar 2.000. Gue yang berak. Lu juga bayar anjing di pom Oh bensin. iya gue. Ya maksudnya gue gak megang cash, semuanya kan cashless. Nah, di tol Bekasi, Cikarang, Gilang juga kebelat berak, akhirnya berak di rumah Iyas. Gak maksud. Di pom bensin Shell. Enggak maksud gua kan kita juga nyari dekat rumah Lin nih ada aktivitas apa gitu, di sono ada curug. Jadi Pulang pergi yang nyetir siapa gua? iya, jadi maksud gua sama Gilang nih nyari baju, bawa baju ganti, jaga-jaga mau renang. Mana itu supporting sama temen yang lagi bersedih gara-gara bokapnya meninggal? Gak ada. Nggak ada. Empatinya Enggak, nggak ada. ini lu cerita seakan tuh itu hal itu buruk sekali gitu loh. Ya, ada. Sedangkan pas bokap lo meninggal, gua. Enggak ada, lu enggak ada, belum kenal, belum kenal udah lama ya. Tapi gue ya bersyukur sih pas kenal Iyas pas bokapnya udah meninggal ya. Kalau enggak kan bokapnya bule. Gue malas banget ditanya pakai bahasa Inggris. Iya. Kalau main ke rumah dia. Iya benar-benar. Mana manggil om gitu ya, aneh. Iya. Nah, tapi kalau lu berdua kan maksudnya kalau nyari partner kadang cocok-cocokan juga lah ya, apalagi buat Iya. siaran gitu. Nah, abis ini kita jawab nih, gua mau ke toilet dulu deh. Lu mau beneran? Iya, gua mau kencing boleh enggak? Oh, iya, boleh. Kencing dulu teman-teman. Aman. Nah, udah balik ya, aman ya. Baru ini Aman, ada aman. bintang tamu Kencing ya? dulu Yang ya. biasanya enggak ada. Nggak ada. Biasa mereka kencing di salah. sini kali ya mereka. Ya? Malu ya. Iya, udah. Berarti ini tempat duduk udah pindah dulu ya. Iya, tukeran dulu, tukeran. Ya. Tukeran nasib nih. Tukeran nasib nih. Gue ya berarti gue bisa lebih kaya ya. Enggak ada. Iya. Soalnya iya sih kan udah kaya ya soalnya ya. Enggak, kalau dari lahir sih alhamdulillah berkecukupan. Cuman kan ada pengurangan ya. Enggak selamanya kaya ya kalau gitu ya. Soalnya standar gue tuh kalau kaya main golf itu standar gue. Masa sih? Ih, golf. Golf tuh sebenarnya olahraga. Ini sebuah pemikiran ya, Tapi olahraga nggak murah golf. bro. Olahraga gue setuju bahwa olahraga golf itu nggak murah. Tapi kalau dimurah-murahin bisa. Maksudnya? 150.000 main tuh masih bisa sekarang. Oh. Kalau pukul pulang gitu. Ya kagak, maksud gue lapangan yang 150.000 tuh masih ada. Oh. Pokoknya lu abis sekali main tuh 300.000 bisa sebetulnya. Tapi kalau mau 3 juta sekali main juga ada. Lo yang mahal KD-nya sih ya. Enggak, gue yang mahal tuh setelah golfnya. Di situ deh. Ada tuh temen gue sampai beliin apartemen. Iya. Iya. Sampai dikawinin. KD-nya KD-nya ada. Ya, itu kan gue cuma sekali doang waktu itu. Beli Bukan, apartemen. Bukan gue. bukan. Iya, berarti lu secara gue tuh kalau orang main golf tuh dia kayaknya dari kecil kaya. Karena keluarga main sih. Iya, gue akuin Iya. keluarga main. Nah, Adit ini yang kasihan. Enggak, dia emang enggak, dia akur juga enggak gitu ya. Lu yang kasihan, Dit. Kenapa kasihannya bang? Iya, maksudnya kalau iya. Nah, kalau udah keluar siaran gini, Ah. ya maksudnya kan kalau keluar siaran jadinya bingung nyari kerjaan kan. Betul. Ini karena kalau tahun lalu Tunggu, gue kan ini tadi ngomongin Twitter juga, gue nge-tweet, gue kalau nggak salah, jangan lupa dengerin kita, ini minggu terakhir kita siaran. Terus ada yang balas gitu kayak,
gue bukan penasaran kenapa mereka cabut, tapi penasaran apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Buset, ekspektasi orang tinggi banget ya atas nama kita gitu ya kan. Di otak gue, di orang kagak tahu kita juga clueless gitu. Iya. Gak gini, kalau tahun lalu mungkin ya kita Oh iya. misalkan di cut ataupun kita cabut dari radio, resign apa segala macam, kita mungkin bisa berpikir gue coba pindah ke radio lain Kalau sekarang nggak bisa, kayak semua radio hampir mengalami hal yang sama. Iya, oke. Bahkan nggak cuma radio, kayak teman gue yang kerja di media digital lagi ada kayak layoff juga. Apokalips gitu kali ya, bisa dibilang. Iya, Mungkin jadi kayak makanya gue nanya ke lu kan, Mal, lu selama ini gimana nih sebagai orang yang berkutat di digital ini aman nggak? Aman aja kan. Nah, teman gue bahkan kerja di media digital mungkin, tapi karena dia kebanyakan kali ya grupnya. Iya. Dia tadinya timnya ada 5 satu divisi jadi cuma 1. Tapi lu emang ada berapa orang di lu? 6 gitu-gitu. Apanya? Yang kerja sama lu siapa, Mal? Dia doang. Nah udah, berarti emang cuma 1 doang harusnya. Iya. Iya. Jadi nggak perlu banyak orang ternyata ya. Iya, nggak perlu banyak orang. Kalau digital tuh bisa 1-2 orang doang. Misalkan Dimas lagi nggak bisa, ya tinggal diganti siapa. Iya. Gitu doang. Nggak. Mana Dimas cuma dibayar 300.000 sebulan katanya. Nggak ada, kasihan banget. Enggak, setahun. Oh, setahun. Iya. Setahun. Dia bilang apa ke keluarganya ya? Agak saya anak pang gitu bilang. Tidur di jalan. Iya, tapi memang mungkin banyak layoff gara-gara ini ya. Dolar naik. Wah. Dolar kan mahal sekarang. Bisa. Layoff menurut gua tuh Iya. wajar sebetulnya. Maksudnya ketika sebuah perusahaan, maksudnya gue coba memposisikan diri gue sebagai pemilik perusahaan gitu misalnya. Iya. Layoff itu banyak faktornya. Yang pertama misalnya kalau 2 perusahaan bergabung, kan nggak mungkin lu butuh 2 HR misalnya, atau lu nggak mungkin butuh 2 resepsionis. Pasti yang lebih baik nonjol, yang satu lagi pasti dikeluarin. Itu kasusnya kalau misalnya mereka merger. Kalau misalnya kasusnya adalah untuk efisiensi, menurut gue make sense juga gitu. Karena untuk misalnya gue ternyata si A bisa ngerjain 2 hal, gaji gue naikin dikit daripada gue gaji 2 orang. Itu make sense. Yang ketiga, hal yang make sense juga adalah regenerasi, terutama di media. Kerja 20 tahun di media menurut gue udah kelamaan. Karena lu harus regenerasi dengan yang ngetrend di TikTok apa gitu. Sedangkan mereka yang umur 47, 48 udah di ambang-ambang pensiun, ya harusnya mereka emang udah nggak di sana lagi. Tapi diselesaikannya harusnya secara benar. Menurut gue begitu. Iya. Entah treatmentnya gimana pun itu secara manusiawi. Iya, dan kan? kalau gue tuh diajarinya dulu waktu zaman karantina stand up ya, kan kita harus jadi digital media personality gitu lah, supaya yang kita jaga tuh nama baik kita gitu. Misalkan kayak Raditya Dika, ya udah Raditya Dika mau apapun platformnya mati, misalkan YouTube udah mati ganti Vimeo misalkan gitu, atau enggak TikTok udah nggak ada, kan Raditya Dika tetap diikutin orang kan. Nah, meng-create personanya Raditya Dika as a digital media personality itu yang penting. Gitu-gitu. Harus eksis di semua media berarti. Iya, harus eksis di semua media. Jadi apapun platformnya Deddy Corbuzier pasti diikutin orang gitu. Nah, itu makanya kalau gue mempelajarinya itu kenapa tadi pas yang lu bilang awal-awal ada masalah nggak, jadinya jadi nggak ada masalah karena gue tahu gue bikin konten tentang olahraga, orang ngikutin karena orang tahu gue kadang-kadang suka ngomongin olahraga kayak gitu-gitu. Iya, gue sayangnya gue nggak kayak gitu lagi tipe orangnya. Iya, nggak aktif di media apa segala macam. Iya, harus create persona sih. Misalkan personanya memang influencer golf, ya udah influencer golf aja terus. Dia di semua platform gitu ibaratnya kan. Iya, gue setengah-setengah sih. Tetap podcaster, tapi ada bidang lain yang lu kerjain as a Iyas Lawrence adalah sebagai influencer golf gitu. Gue tuh pengen banget malah kayak misalnya ngebayar orang gitu kayak, udah lu urusin dah semua sosmed gue, lu ngapain kayak terserah. Ya mending gitu. Ada ya itu jasanya? Ada. Jasanya ada bro. Ada, dan butuh pekerjaan kayak gitu sekarang banyak ya yang kayak gitu. Karena gue mager banget gue kayak hal-hal posting apa atau hire orang satu yang ngerti banget, misalnya udah ngikutin lo, misalkan followers lu hire gitu ya, karena dia udah ngikutin lo apa, lu bisa nanya ke dia, gue bikin konten apa yang Lawrence banget, bener-bener. Gini bang, bikin yang kayak gini bang, dan gua dia ngomong gitu ya. As a netizen lagi, karena dia tahu lu, ngikutin lu. Iya, jadi lu juga bisa gitu, dia sebenarnya nanya ke followers lu, kayak ada yang mau jadi editor gua nggak atau apa, misalkan tuh followers gitu ya, dan dia ngikutin lo kan, jadi dia tahu, Bang Adit bikin kayak gini bang, kayaknya lu lucu kalau ngomongin ini bang, dulu gue suka waktu dengerin lo gini-gini. Nah, jadi ada masukan kayak gitu-gitu. Ini gue nanya di Twitter aja kemarin. Pesanan lu. Enggak ada. Ada gitu. Wah anjing direkam. Linting enggak ada dong, enggak ada. Gitu-gitu. Masa gue partner gue ditangkap juga. After share gue dulu ditangkap. Lu tahu cerita gue bisa di sama dia gak sih, Bang? Iya, itu kenapa? Gimana tadi kan kita kepotong tuh. Oh iya.
Gue kan Iya kok bisa. awalnya kan gue masuk Hard Rock itu gue siaran sama Ardito kan. Iya, Ardito terus kan bermasalah. Enggak, itu lu sekolah. Sekolah kita nyebutnya sekolah. Sekolah. Oh, sekolah ya. Ke yayasan. Sekolah kehidupan. Oh, sekolah kehidupan. Di hari itu Ada pagi-pagi. seketangs. Hari itu pagi-pagi dia nggak datang, nggak ada kabarnya. Gue tanyain semua orang-orang terdekat dia, bilang sakit. Terus sampai siang-siang gue mau tidur siang, ya kan pulang dari siaran, wartawan pada WhatsApp gue, kantor lu ketangkep, ketangkep apaan nih gue bilang, gue nggak tahu, gue bilang bener-bener gue nggak tahu. Oke. Terus Padahal barangnya juga dari lu. bukan. Gue cuman megangin duitnya doang, audit doang. Tetap dicari dong. Iya. Iya. Udah behelan tuh, udah behelan belum ya? Belum. Siapa dia? Apa urusannya bangsat? Kok tiba-tiba Biar udah aja, behelan? biarin aja jauh-jauh aja, udahlah jauh sekalian terus. Ya ternyata si Lu wartawan udah pindah agama tuh ya, udah Islam waktu itu ya? belum ada, dia nggak pernah pindah, nggak pernah Oh, pindah, awal nggak pernah udah, pindah. iya. Terus gue si teman gue yang wartawan itu nggak, gue sebenarnya udah tahu dia ketangkep bla bla bla. Iya. Anjing, gue langsung bilang bos gue kan, nggak jadi tidur lah gue. Terus besoknya dia Dimasalahin tuh bangsat gak jadi tidur siang. orang udah ngantuk. Nah, terus? Si Yas sebenarnya udah resign, dia dari Hard Rock, Udah. Oke. tapi siaran sore. Gitu, Sendirian. Kagak, gue sama Feli Sumaiku. Tapi Oke. waktu itu lagi Karena dia pakai uang kantor dulu. Gak ada. Gua masa 15 juta doang jadi masalah sih, gue kan cuma nilep segitu. Gak, gue posisi tuh siaran sore sama Feli. Iya. Kelar sama Feli karena gue dapat kerjaan baru di CXO. Terus rezeki sore gue lebih banyak di CXO. Jadi gue kayak gue kelarin dulu deh. Sekso jadi apa, podcaster juga? Enggak, di CXO gue pemret. Oh, pemret. Gue kan pemret. sore Medianya kan- gue ngebangun medianya kan. Sore kan ini kan kalau siaran Jam sore. kantor. Ya lu pernah siaran sore kan? Iya. Ya kan serba bentrok, susah lah. Betul. Mau ngapain, apalagi dia punya kerjaan yang 9 to 5 gitu. Jadi gue cabut dari situ. Udah tuh hari pertama gue leha-leha. Gue awalnya nerima, gue kalau pagi gue ayo. Iya. Gue waktu itu ditawarin Cosmo, gue ayo aja. Gue ditawarin mana, tapi kan pagi udah ada Adit sama Ardito. Iya. Gue rebahan di rumah. Sama-sama penyanyi jazz lagi. Siapa? Ya gua sama Ardito kan sama-sama. Ah, berak. Lu Honda Jazz. Gue Nggak ada lagi Honda Jazz. Iya, udah nggak ada. titiknya nggak ada lagi. Iya. Udah gitu gue bilang leha-leha, lu besok gantiin Ardito dulu ya. Gue bilang oh ya udah, berapa lama? 3 hari. Jadi 3 tahun. Terus itu kan hari Kamis. Kamis, Jumat, Seninnya, Minggunya Covid. kita Covid itu. Kita Covid. Akhirnya gak siaran 2 minggu. Heeh. Terus gue bilang bini gue lagi hamil. Udah kita siaran dari rumah aja dulu deh gitu. Taruh bersih sampai Tuh anak gue aneh lahir. tuh siaran dari rumah, tapi seru sih. Seru sampai anak gue lahir baru gue ke studio lagi. Baru ketemu berdua. Udah tadi kan sebenarnya udah ketemu berdua. Kan akhirnya Covid pas ketemu Oh, berdua. tadi sebelumnya Iya. sempat siaran dulu barengan ya. Seminggu, Yang seminggu. 3 hari. 2 hari. 2 hari ya, 2 hari. Iya, terus baru kena Covid. Iya. Nah, Orang lu, gue ingat banget kayak guys gue kayaknya Covid nih. Itu hari Sabtu dia WhatsApp gue. Gue Emang minggunya. gua duluan. Iya lo duluan. Terus kayak hari Minggu, Yas gue juga kayaknya anget deh. Iya. Ada Covid bener. Tuh baru makan bubur Bang Udin tuh. Gak gitu, enggak itu ketularan orang. Iya sih. Oh Bubur gitu. orang salah. Iya, kasihan. Ada ketularan Covid dari bubur. Iya. Nggak, tapi hari itu kita makan bubur Bang Udin deh. Iya. Makanan terakhir kita ya. Iya sebelum. Lu tau bubur Bang Udin gak? Yang di Sarinah. Sempat terkenal tapi gue belum pernah nyoba. Iya. Bukan sempat terkenal, masih terkenal. Masih maksudnya. terkenal ya. Kan lo Iya, sempat iya. tahu gitu ya. Iya. Bikinnya pakai tangan satu tuh dia. Hah? Karena Iya gila. Beneran kan dia tangannya emang gak ada. Gak ada. Tapi dia atlet emas. Ini. Oh, panahan. Panahan. Iya. Kok nahan ketawa sih anjing? Gue kan emang gak tahu. Gue Iya, ini gua kasih tahu ilmu. Ya gue gak beli. Gue beli. Iya, gua kasih tahu. Kok ilmu? Ya, siapa tahu Gak ada temen ilmu. dia enggak, maksud gua siapa tahu lu Sabtu nongkrong sama temen-temen lu tahu bubur Bang Udin enggak? Ya ini ilmunya lu kasih tahu. Tangannya Gak ada sakit. ilmu-ilmunya. Iya, enggak ada Instagram deh. Tapi mainnya pakai tangan kiri. Ya iya ke tangan kiri. Iya, benar. Iya. Iya. Aduh, anjing. Susah sambil update kalau misal bikin bubur. Aduh anjing. Nggak, tapi gara-gara Bang Udin makan terus COVID-19 panjang baru ketemu lagi. Tapi kok bisa lu cocok nih sama Iyas, kan lu gak pernah kerja bareng Iyas? Pernah enggak sih? Gua Pernah. Sempet gue ketemu Iyas, terus gue pas pandemi awal-awal kita bikin kelas puber. Oh iya, kelas puber. pertemuan kita Makna. mantep juga tuh.
Di party. Weh. Karena gue sama Adit tuh sebenarnya anaknya nggak party banget. Jadi partinya di kapal pinisi gitu. Gue sama Adit ya kesamaan kita nih. Kalau ke sebuah acara kalau bisa balik paling duluan udah balik dah. Gue kan gak minum. Gue baru-baru gue udah setahun gak minum nih. Cuman gue emang gak. Ya minum sih cuman gak buat mabok kayak apa. Di party itu pokoknya dari kapal pinisi. Jadi jalan dari Pluit tuh. Muter-muter. Ya gak tau lah muter pokoknya. Kagak itu ngedokem doang itu. Muter bro. Sampai nggak sampai Ancol sih. Pokoknya nggak jauh dari si Pluit itulah. Gitu kan. Terus gue bingung mana gue kagak makan tepung, kagak makan yang gula-gula gitu-gitu kan. Gue lagi diet ketat lah. Terus sampai orang brandnya yang ngajakin kita kerja di situ tuh. Kadit ke atas aja. Ya gue ngapain, gue gak minum gak apa. Udah gak apa-apa ke atas aja kita seru-seruan ya udah gue ke atas. Sebelumnya party itu telat sejam karena nungguin siapa? Si anjing sama Ernanda baru datang. Ernanda dari dulu bikin masalah berarti ya. Emang berdua sama lu ya. Oh gitu telat sejam. Lah gua kagak tahu partinya di kapal di tengah-tengah laut. Tapi terima kasih sama Uus. Kenapa? Karena ada Uus di situ kan sama bininya, sama Kartika. Diundang juga. Oh banyak influencer. Oh banyak. Gue lagi kayak telinguk Uus nyamperin. Gue tahu Dit, pasti lu ngerasa asing banget tempat ini kan. Ya udah gue kenalan sama teman gue aja kita ngobrol. Akhirnya gue kenalan sama dia. Kenalin sama ngobrol. Terus ini lu apa? First impression lu lihat ini Iyas pas dikenalin. Dia pertanyaan pertama apa? Pertanyaan ke gue inget banget kayak. Dit, lu tuh tapi masih ya nge-like-in cewek Instagram ya? Udah terkenal lu udah. Udah terkenal di situ. Terus kayak gue kenalin dong kenalin gitu. Apaan? Gue bisa kenalin siapa ya anjing? Bener lagi anjing bisa banget. Gue sampai mikir lagi ke siapa ya. Mikir ya. Goblok. Oh gitu. Enggak tapi iya itu pertemuannya karena di kapal itu kita gak bisa kabur duluan karena di tengah-tengah laut mal. Oke. Jadi bisa berenang. Mau gak mau kita harus nongkrong berdua deh. Itu party yang kalau gak bisa pulang duluan tuh sampai menepi ke dermaganya lagi. Minggu depannya gue ada acara di kantor, ada live session, tapi secret gig. Artisnya nggak gue kasih tahu siapa. Cuman dia gue kasih tahu. Ada slang di kantor gue nanti. Terus datang nih. Dia datang. Yang lo deklarasi Ganjar itu kan? Beda. Acara secret gig, ya kan? Acara secret gig, kaosnya slang. Ya kan bintang tamunya slang. Iya tahu kan secret. Orang nggak tahu. Iya kan orang nggak tahu. Iya dia pakai kaos slang. Dibocorin. Tapi dari situ kita gue selalu ngerasa gue pengen dah siaran sama Adit selalu dia pengen siaran. Tadinya sama tuh sebelum pandemi kan dia bikin makna itu bikin kita kelas puber. Iya gue tahu di Spotify. Spotify sama di YouTube juga ya. Spotify sebetulnya yang kedua. Iya. Nah terus sebenarnya awal kalau kata Yas proyeknya sebenarnya kita mau bikin talk show. Tapi kan nggak mungkin kan. Oh iya karena pandemi karena tiba-tiba COVID. Ngundang-undang orang-orang gitu. Akhirnya udah bikin situ. Tapi kerja bareng yang tektokan gitu memang baru pertama kali di siaran sebenarnya. Dan lu berasa cocok maksudnya kalau gue agak sulit tuh nyocok-nyocokin. Nah nih kalau tektokan gue nggak kemakan nih langsung. Gue sebenarnya mah kalau selagi apa ya orangnya mau orang yang kompromi dan orangnya mau dengerin apa yang gue omongin terus dia juga ngambil mau denger apa yang gue omongin juga sama aja jadi kayak masih bisa kerja bareng. Iya sih menurut gue kayaknya kenapa kita cocok tuh tahu porsinya sih mal. Iya. Dia ngomong apa, gue ngomong apa, ya pasti ada momen kayak kita tabrak-tabrakan ngomongnya, cuman ya tahu porsinya dia Batman-nya, gue Robin-nya, ya kayak gitu siaran kan. Iya ya harus udah ngebagi karakter aja ya. Iya, udah ngambil porsi ini Batman ini Robin. Tapi bisa dibalik juga kadang-kadang kalian kan kadang Batman-nya bisa, lu Robin-nya dia. Kalau misalnya topiknya apa bisa. Oke. Bisa Karena kan ketua umum kan kadang-kadang. Gue lebih ke Harley Quinn. Izin nih kalau adu-aduan gini nih gue skip dulu nih. Gak ngerti. Kalau Hulk gue ngerti Hulk. Oh ya oke. Tapi gue sama dia tuh kalau misalkan ada yang gue nggak suka atau kurang berkenan pas lagi selama siaran ya. Iya. Gue akan ngomong ke dia. Gue nggak pernah ngomong kalau ke partner siaran lain tuh dulu gue. Ayo udahlah kalau dia itu udah gue pendem aja. Kalau nggak gue ngobrol sama orang. Nggak kita terbuka kok. Kita ngobrol. Ya lo tadi siaran lo begini lu jangan kayak gini lagi dah. Terus dia kan suka misalkan lakuin hal-hal penting luar siaran misalkan bola api kayak Cristiano Ronaldo lompat batu nias di ruang siaran. Itu lu bangsat. Lu yang pura-pura main bola anjing. Iya. Ya tapi maksudnya
Ya sudah ya kita fokus siaran misalnya gue Iya. pasti gue ngomong. Udah ya kelar abis itu. Kelar. Lo kalau dulu kenapa lu nggak ngomong? Kenapa lu pendem? Baru sama Iyas lu berani ngomong? Ya karena gue ngerasa kayak ya mungkin ngerasa nggak cocok kali ya. Kalau nggak cocok ya udah gitu atau nggak kayak Oke. nggak penting Karena lu nganggepnya pekerjaan dulu kali ya. mungkin. Kalau Kalau sekarang ini- tuh kayak nongkrong. Iya. Kayak nongkrong. Kalau waktu siaran di Hard Talk, makanya gue bingung banget Hard Talk bisa ngangkat kita. Gile. Tapi kita ngomong gini juga nggak bakal dibalikin lagi. Iya sih. Iya. Lo berarti sama Ardito nggak cocok dong? Kalau itu kan ada usaha untuk mencocokkan. Di dunia itu nggak ada yang nggak cocok, pasti saling mencocokkan. Oh. Iya soalnya kan. Untungnya Anjing. takdir. Untung partner siaran gue dikit ya. Iya maksudnya kalau sama Iyas lu bisa ngomong. Gue mungkin kalau Mardito cocoknya di bermusik kali ya. Wah, elah. Siapa lu Erwin? Siapa lu Andirianto? Erwin Wu. Erwin lu ke senap. Oh, iya. Oh gitu makanya lu jadi cocok sama Iyas tuh karena lu bisa nggak mendem lah ya. Lu bisa Gua Itu penting sih, penting. Gue mempelajari sesuatu sih bahwa katanya di dunia siaran harus dua-duanya gak bisa mirip. Gue sama Adit secara fisik mungkin mirip ya, sama-sama pakai kacamata, Iya. suka pakai celana yang agak gombrong, kaosan gitu. iya. Tapi dia adalah di umur 40-an. hampir. Hampir. Gue di umur dia hampir 30-an gitu. Iya. Itu generation gap-nya 1 dekade gitu. Oke. Punya anak, gue baru mau nikah. Lalu Iya. bukan punya yang di kampung. Nggak, ini. Astuti nggak tahu. Yang namanya lalu lintas. Lalu melintas. Ya banyak banget perbedaan, dan perbedaan itu menjadi topik obrolan kita untuk ya diskusi. Menurut gue itu penting untuk si radionya, tapi untuk kita saling belajar ya penting juga, karena pertemanan kita, gue baru kali ini kayaknya yang punya pertemanannya sama ratnya kayak on air. Ngerti ya lo maksudnya? Oh. Gue sama Adit bisa teleponan habis siaran. Bahkan sebenarnya waktu ya kayak gue sama Surya, kan gue memulai karir sama dia. Iya. Siaran sama dia awal siaran gitu. Iya. Karena mungkin ya walaupun dulu kita awal temenan, kerja bareng gitu kan. Bahkan kalau misalkan gue punya hal yang gak serak dulu sama Surya, kita ngambek-ngambekan, kayak gue gak mau ngomong. Diem-dieman. Diem-dieman sampai akhirnya malam-malamnya sebelum insomnia, tadi siang kenapa lo ngambekin gue? Kita baru ngomongin tadi lo gini. Oh yaudah maaf ya, baru berantem. Nah itu kan gak sehat ya kayak gitu ya. Iya, iya. Kadang-kadang nggak diceritain kenapa Masalahnya gitu kan, lo harus tahu gitu. Terus gak diselesain. Kalau gua sama Iyas, ya udah kayak begini ya udah, jadi selesai di pekerjaan aja udah, masalahnya di Iya, luar iya. itu ya udah nggak ada Tapi permasalahan. itu di luar on air tetap temenan, tetap telepon-teleponan. tetap Ciuman jadi nggak? dekat. Ciuman? Enggak, Pegang titit paling. tipis. Itu pun palanya doang, Bang. Doang. Aduh. Jadi. Ini behel kan gue yang pasangin. Masa dipasangin deh. Kan gak gampang. Emang Bukan temen- yang kayak beli di Emang temen gak gitu? gak ada. Ada pasang behel. Masa beli behel yang di Museum Fathahillah tuh yang iya. dijadiin 6.000 ya? gitu. 6.000 ya? Iya. Iya soalnya kalau gua pribadi emang sulit tuh cocok-cocokin gitu. Gua kalau Lu gak pernah berpartner kemarin? Dalam artian kerja tuh gak pernah ya? Enggak, tapi Kecuali siaran. MC kan gua MC pernah sama Ibel, sama Gofar, sama Derry pernah MC dari zaman-zaman High Day dulu kan. Iya, iya. Nah, kalau gua tuh gitu aja sih. Kalau misalkan gua lempar apa dia bisa nyambutnya enak, terus gua juga ketawanya lepas gitu karena menurut gua jokesnya dia lucu, udah pasti nyambung tuh. Kadang ada beberapa yang memang misalkan gua nge-MC sama kita sering gini kan, misalnya MC Mas Kemal nanti ada MC cewek ya nemenin ya, siapa? Ada namanya ini dari perusahaannya gitu-gitu. Iya. Nah, itu tuh kan kadang-kadang berasa tuh kalau kita lagi nggak cocok anjing. Lu ngelempar kagak ditangkep. Iya, Iya, terus habis iya, itu iya. dia juga nggak ngetawain jokes gua. Kalau gua selama partner gua ngelempar jokes dia tetap ketawa walaupun tuh maksa tapi dia tetap respect, gua kayak merasa nyaman dengan Iya. jokes itu. Kalau gitu. gue yang lebih penting tuh ketika off air. Selama pertemanannya asik, seru, bisa diskusi, cerita Oke. apa segala macem, ya menurut gue di kerjaan bisa juga. Karena Iya, gue lebih benar. penting pertemanannya daripada pekerjaannya. Jadi Betul. lebih baik off airnya ya. Betul, ibaratnya Adit kemarin jubir gua di mana lamaran gitu. Adit. Oke. Bukan om gua, bukan siapa ya, Adit, karena menurut gua ya Karena gue investor di nikahan dia. Ntar. Oh. enggak, lu nyusahin yang ada, lu undangan buat satu orang, Lu buat pernah 3 likes orang. istrinya dia kan? Pernah likes calon istrinya Yes Ya kan? pernah lah, kan udah follow-followan. Pernah ya, follow-followan. Ada sih. Aman kalau itu aman. Aman ya. Tadi gue iya meskipun dia bikin kaki gua nunggu kemarin ya.
Kan nggak salah ya, kan acara 10.30, gue datang 10.27 nggak telat kan? Itu ibaratnya keluarga gue udah baris, malah udah di situ kakek gue 86 tahun udah berdiri di situ, kaki udah goyang. Dia buka jendela masih pakai kaos. Wow, normal. Normal. Tapi maksud gue itu, jadi lebih penting ketika di luar pertemanannya daripada ketika kamera nyala. Gitu. Makanya juga kalau gue kalau nge-MC sama orang yang gue selalu tawarin kan, misalkan, Dit, lo ada partner cewek nggak yang biasa kerja bareng sama lo? Gue sih kayaknya masih apa aja deh gitu. Kalau cowok ya pasti yes gitu, atau yang sering kerja bareng gombloh gitu-gitu. Iya. Kan. Cuman kalau cewek kan gue bingung ya. Ya gue nggak pernah siaran bareng sama cewek, jarang gitu kan. Pernah beberapa kali, tapi kayaknya bukan jadi partner yang reguler gitu. Terserah siapa aja. Tapi mungkin itu tadi obrolan di belakang panggung sebelum kita kerja itu penting banget tuh. Gue pokoknya datang kalau bisa emang lebih awal banget. Kayak misalkan acara jam 7 malam, gue datang besokannya. Nggak ada itu telat. Nggak, misalkan setengah jam terus ngobrolnya yang nggak di luar kerjaan. Di luar kita nge-MC kayak lo ya. Ice breaking kan penting. Ice breaking iya gitu. Karena dulu pernah gue nge-MC. Ini MC kayaknya nggak fokus karena satu hari itu 3 kali event. Oke. Terus kayak pas di kerjaan kita padahal gampang, cuman ngebacain door prize. Terus? Kan biar cepet ya. Gue udah bacain angka door prize-nya, dia bacain lagi. Wah. Dia nggak fokus. Terus akhirnya ya lagi tiba-tiba ada listrik mati, dia nggak bisa menghandle masalah segala macam. Itu kan nggak enak banget kerja bareng kayak gitu. Bahkan pas mau di briefing, dia nggak fokus main handphone gitu-gitu. Tapi lu sering termasuk sering ketemu orang MC yang di luar circle lu ya? Sering banget. Gue lihat beberapa kali lah, Adit sama siapa nih MC-nya nih? Iya, sering. Tapi lah karena lu ini kali gampang berbaur sama orang kali ya. Guanya mau ayo kita biar enak pekerjaannya nih, biar enak. Yes, mungkin nggak mau gitu. Ayo. Gue mau. Gue udah beberapa kali gue dapat MC yang nggak sefrekuensi. Iya. Cuman kalau gue kan kebanyakan acaranya korporat deh. Oke, nggak banyak bercanda. Jadi semuanya terstruktur bahwa setelah ini ada sambutan ini. Habis itu moderator gua lagi. Jadi semuanya tertulis, tercatat. Jadi lebih banyak gua nyatet daripada gua ngomong sebetulnya kan. Iya ya, beda kalau gua nge-hire gua, ini Kemal stand up comedian nih harus lucu. Betul. Nah, jadi partner penting banget buat gua. Iya, kalau gua sama, gitu gue juga begitu. Orang meng-hire Adit pasti kayak Adit bisa ngelucu nih. Jadi walaupun acara korporat harus yang rame, harus yang gimana. Kalau partnernya udah nggak enak, nggak klop, susah. Nah kayak kita waktu ngelit karaoke tuh, gue tuh pas berdua sama lu bisa lu kayak nyamperin orang ke bawah itu loh, nyamperin si. Emang lu kagak? Ya, kalau gue sih biasanya ngelihat situasi dulu. Gua nggak berani tiba-tiba so asik kalau penontonnya lagi kalem. Iya, kalau Adit disamperin. Karaoke pernah mal. Ya nonton cuma 1 orang, lu bayangin. Kasih tahu deh. Nggak, awalnya gini. Jadi acara korporat. Iya. Jadi kayak gathering satu Indonesia supplier kayaknya di perusahaan alat Cina, alat berat gitu. Bahkan narasumbernya itu bosnya dari Cina, pakai bahasa Cina ngomong. Dari mainland. Iya. Oke, terus? Nah, terus kita suruh ngibur lah karaoke. Ini dia, kalau kita bukan spending berdua, yang dari berkaraoke. Yes, yes Lawrence ada insomnia. Bubar. Ada yang makan ke belakang, ada yang ke kamar. Sisa 1 sampai dia yang request doang lagunya. Lagu Batak dong, lagu Batak dong. Lagi ini segala macam. Udah sampai akhirnya udah dicapek ke kamar. Udah. Orang ya saya ambil makan prasmanan belakang. Iya, gue ambil makan. Enggak, kita kalau karaoke bisa tempat aneh-aneh udah pernah, Bang. Oh iya. Mana ya? Kita pernah ke kafe yang isinya wanita menghibur. Iya. Oh, LC tapi lebih dari LC, Bang. Ini lebih udah PSK hitungannya nih. Tapi tamunya ya kan ada tamunya kan. Tamu itu udah kayak ayo dan cepetan anjing gitu. Kayak gue atau enggak lagu yang pengen lagi yang lebih hacep nih gitu. Kita kan bukan lagu. Pernah ke coffee shop isi 200 orang tapi semuanya duduk. Nah, ada. Terus bayang enggak lu karaoke semuanya duduk. Tapi nyanyi. Tapi 200 orang kita todongin mic. Biji gitu. Ada. Nah, gue enggak bisa tuh dapat penolakan gitu di sama. Dia enggak kalau gue di panggung bisa gue. Oh, lu bisa? Dia gak bisa. Karena gue pengen berak abis sebelumnya. Iya. Jadinya ngapain gue? Talk show sama operator. Bangsat teman orang. Udah berapa lama nih deh. Jadi nge-MC sejenak gue. Jadi coffee shop nih. Jadi acara juga dicepetin mendadak gitu kan. Gue habis makan sate Padang. Wajih sakit perut kan. Terus posisi di Bitung ya? Bukan. Di Padang ya? Padang. Terus gak mau mau boker.
nggak sebentar aja deh di coffee shopnya gitu. Terus? Udah nih diantar, pas datang diliatin kan, wah makin nervous nih gue liatin orang-orang. Terus masih lama nggak? Kayak masih ada DJ dulu nih. Oh yaudah, gue kamar mandi dulu deh. Ya udah, pas kamar mandi, gue kira dia tuh ada, kan coffee shop bisa ada kantornya kan, gitu. Ini nggak ada, dia kamar mandi satu dan itu ngantri. Astagfirullah. Akhirnya ke kantor PDIP deh waktu itu nih. Nah terus nggak bang, udah saya ini aja, abang saya saya blok yang lain, gue suruh masuk duluan. Ya jangan nanti viral dong, masa ya kan, maksudnya orang pada ngantri tiba-tiba gue duluan nggak bisa. Gue Sebelah kantor PDI kan? Betul, gue pakai baju merah. Sebelah kantor PDI, gue masuk aja kali ya, gue udah pakai baju merah ini nih. Cuman nggak mungkin cepet gitu, nggak mungkin tiba-tiba ngapain lo boker di kantor partai gitu, kan pasti diajak ngobrol, ntar bisa ngapa-ngapain. Akhirnya udah gue ke pom bensin, jalan jauh banget, pom bensin, ada bapak-bapak nyalain gue, set, ini bapak-bapak juga udah kayak masih lama gak sih yang di dalam? Wah ini gue ribut sama bapak-bapak nih ya kan. Gue balik lagi ke kafenya, udah hilang tuh sakit perutnya. Dia lagi ngobrol, bentar ya teman saya lagi berak. Depan 200-300 orang tuh lagi duduk. Teman saya lagi berak nih. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Lagi bukan dimulai aja karaoke-nya. Ngomong gue lagi berak. Enggak, kalau karaoke sendirian jadinya suara jelek aneh. Masa step aside ya. Ada gila. Tapi yang seru ya waktu kita acara TikTok seru ya. Seru. TikTok di mana? Di RCTI. Di RCTI. Acara itu yang gue bilang salut sama lu yang di kita ke Bogor. Yang mana nih? Yang Bogor, yang di penginapan. Iya, yang acara perusahaan korporat itu, juga iya. Korporat. Nah, itu yang kayak gitu. Gue enggak bisa yang tapi orang-orang masih duduk kalau kita diwajibkan malah, kalau kagak turun ditegur sama tema biasanya. Iya, tema manajer kita. Iya, manajer. Nah, gue mikirnya gini, kalau kelebihan dari kalau lo meng-hire gue berkaraoke itu adalah pendekatan kita ke audiens ya. Gimana audiensnya tadi nggak mau nyanyi jadi mau nyanyi. Jadi kan kayak orang MC aja sebenarnya. MC kan gitu kan, kayak malu-malu kita tanyain. Itu juga mungkin kepakainya ilmu kayak siaran, public speakingnya di situ, walaupun cuman karaoke doang kali ya. Gitu. Iya. Gue nggak biasa gitu, karena kan kalau stand up sendirian berdiri orang ketawa aja udah. Iya benar. Jadi begitu gue bukan lo nyamperin orang gitu ya. Iya. Jadi begitu gue nyamperin orang, anjing Adit berani juga ya nyamperin kayak gitu. Gomblo juga kan, gue pernah gantiin lo sama Gomblo. Gomblo juga yang berani gitu. Iya. Gomblo mana suaranya bagus lagi ternyata. Lah, iya, dia kan vokalis dulu. Iya, nasibnya aja yang kurang dia. Mana dia nasib lagi bagus. Bagus lagi. Tapi putus kan dia, putus ya. Kontrak ke lapor Pak putus dia lagi. Iya, dia putus juga. Itu kayak diputusnya gara-gara udah nggak lapor Pak kali. Iya, makanya gitu gue salut gitu, kayak wah Adit berani, ternyata Iyas juga berani yang nyamperin ya. Iya, berani. Gak seaktif Adit sih, cuman ya berani lah. Gue mikir gitu, kalau kita di hire sama klien kan ekspektasinya ini acara karaoke harus rame, harus seru. Kalau nggak seru kan ya pasang Spotify aja gitu di depan gitu. Maksudnya nggak usah meng-hire lo sebagai, kita kan pemandu. Yang ngajakin orang untuk nyanyi. LC. Iya. Pernah kita lagi karaoke saat ada yang kontes ya. Anjing gak enak banget. Orang ditanya mau minum apa Mas Adit, Mas Yas es teh tawar aja. Mas Yas sama dikasih Jameson. Dikira bercanda. Es teh tawar nggak dikasih sampai kelar acara. Bisa wah gila nih klub. Asli pengalaman luar biasa sih itu. Ada juga nih karaoke yang Hard Rock. Acara Halloween. Oh ini lu Batam nih? Enggak, bukan di Jakarta. Jakarta terus? Acara Halloween. Semua tuh orang pakai kostum, kita pakai kostum juga. Gua sama Iyas termasuk pakai kostum. Lu datang gak sih? Datang lah. Ya, terus tiba-tiba ada orang yang ini lagunya jangan yang galau-galau gitu, jangan nyanyi gini dong. Udah habis puluhan juta nih open table. Kata gue, lah bang ini kan acara karaoke. Lo aja kagak pakai kostum. Lo udah salah kostum, lo udah salah event gitu. 3 kali. Cuma bilang karena gue udah open table segala macam. Ya lo ke tempat lain aja. Sama menurut gue nih karaoke, kalau industri karaoke lo nggak, kan ada teorinya sebetulnya kan. Lagunya gimana, happy, kalau lagi seneng kita bawa naik lagi, atau mau lu tuh sedihin turun lagi, mau closing kemana gitu. Lu nggak bisa lagi tiba-tiba lagi sedih tiba-tiba minta apa gitu yang dari mereka, kan nggak mungkin. Pernah gitu juga gue di mana di Safe House dulu Kuningan. Di request. Ada request awal-awal gue bandu karaoke. Ibaratnya kan lu mau nyanyi Indonesia Pusaka, tiba-tiba yang datang malah Mas Anang. Itu kan tapi kan lagu karaoke masih gitu. Lagu karaoke gue lagi orang pada nikmatin nyanyi Britney Spears gitu, Westlife. Ada yang request Limp Bizkit.
Aduh, kan sulit. Pulang, Ya. wah. Tahu tuh gue tuh Lim. Iya terus Iya, kayak, tahu tuh. udah tuh kan, air gue puterin, air bubar. Kan PR lagi ngumpulin Iya, orang lagi. itu. Akhirnya, Iya. Iya. Kecuali gocap jadi. enggak, gue waktu kemarin bahkan baru ada yang Ngasih mau gocap. ngasih duit. Nyawer. Bang bisa request oke gas bang, jangan deh acara produk Boleh tuh, bang, beda, acara boleh brand tuh, bang, beda. lo usah request politik. Iya, iya. Tapi lu ngantongin 600 waktu itu katanya lo. Iya tapi gue kasih orang soundnya aja. Wih, 600 juta. Enggak 600 ribu, 600 ribu. Juta bang gue kantong. Iya, 600 ribu buat request. Ini 600 ribu. Doang, iya. Anjir. Lumayan. Lumayan. Bahkan Lumayan, Ucup Pop, gue dengar dari manajernya, dia karaoke di mana di Sorong apa di Papua ada yang sampai berapa juta dapat sawerannya. Ah. Ya gue karaoke udah sampai Papua gue, ke Jayapura. Udah sampai Jayapura ya. Dan Gila sih itu. audiensnya tetap seasik di Jakarta gitu. Jayapura lebih asik daripada beberapa tempat ya. Oh, iya katanya kalau anak-anak hip hop kesana pada antusias. Oh kalau hip hop beda cerita coy, itu Iya. udah pecah tuh. Iya di Papua antusiasnya gila. Yang Ternyata Lex nggak diboleh pulang kan? Iya. Iya kata dia gitu. karaokean ternyata juga sama ya antusiasnya ya. Sama. Cuma Cuma harus suka nyanyi bro di sana. Iya. Sejauh ini berarti partner yang lu harus hindarin yang kayak gimana? Lu dulu. Kalau partner yang nggak bisa Yang lu hindarin banget yang tipikal gimana? berkompromi. Oke, berarti Itu yang keras pasti. kepala pasti Gua itu. pernah siaran. Iya. Hari pertama gue siaran gue udah berantem. Perkara gue dulu gue kan sambil mixing ya kan. Terus gue pikir ini lagu-lagunya kayaknya kurang asik nih lagu-lagunya karena pagi-pagi lagu-lagu yang slow kan. Dia bilang tapi lagunya orang pada nyanyi. Gue ngerti. Tapi masih banyak lagu yang agak upbeat yang bisa bikin nyanyi gitu. Gue ganti lagunya kan. Cuma ribut gara-gara gitu doang. Akhirnya Oke. sering ribut karena dia sering telat siaran segala macam gitu-gitu. Terus ya udah dari pertama gue pikir nih gue nggak bisa berlama-lama nih partneran sama dia nih kayak gini doang diributin. Ributnya sering bukan hal yang nggak penting. Bukan hal yang penting tapi hal yang nggak penting. Kayak tiba-tiba dia pernah ngerokok di ruang siaran gitu kan. Santun. Iya gue bilang wah ini aneh Pribadi banget. yang bagus. Iya cuma wah ini kayaknya nggak bisa lama nih. Emang buluk super glad kayak gitu sih. Ya? Bukan. Bukan buluk. Bukan. Itu pas lu dipartnerin sama Najwa Shihab kan. Itu gue yang jelek gue kalau di mata Banana ya. Ya kalau lu gimana ya yang lu hindarin? Kalau gue sejauh ini? yang gue hindarin tuh kalau dia, gue tuh tipe orang di mana gue akan diem dulu, tahu dia jokesnya kemana, atau tipe orang yang nge-host kayak gimana, baru gue ikutin ke dia. Oke. Kadang tuh kalau misalnya gue yang bercanda dia nggak bisa nangkepin, gue udah nggak bisa tuh. Sama kayak lo tadi. Tapi soalnya gue pernah misalnya di partner siaran gitu, ngobrol. Gue kira ini punchline dia yang kayak kalau gue sama Adit tuh punchline yang flashback yang zaman dulu tuh sering banget. Misalnya mungkin lo jauh itu kan anak 90-an banget gitu. Ya. Tapi ada yang ngerasa bahwa itu masih lucu buat dia. Contoh gue pernah ngomong apa segala macam, wah ini ada kasus ini di Amerika bla 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 bla. Terus dia, gue ingat banget ciutannya adalah, wow pusing pala Barbie gitu. Itu kan sebenarnya udah nggak relate. Itu kan udah gak relate. Kita kan bisa bercanda bahwa itu zaman dulu, tapi dia tuh masih ada di era itu, ngerti gak lo maksudnya? Gue udah gak bisa tuh kayak gue. Atau mungkin bisa kayak wow punchline yang 2001 nih. Nah itu kan masih bisa gue ini, cuman dia gak bisa dikituin. Oh nggak gitu. bisa. Berarti kalau salah satu cara untuk cari partner yang pas itu memang ajak ngobrol dulu ya, benar iya, ya. Betul. Iya. Kalau emang udah gak klop, balik lagi gak klop off air susah. Yang lu ajak ngobrol apa berarti keseharian aja gitu? Atau enggak? Lu kalau ngelucu gimana nggak mungkin Enggak, nanya iya, gitu ajak kan? Atau nggak mau aja. menerima dari awal kayak gue mau menerima kekurangannya Iyas apa nih? Banyak Iya. kan dia soalnya. Banyak banget. Tapi misalkan Ya, kalau agama kan banyak gue maksudnya. Kita gak akan pernah lengkap bro. Terus kayak termasuk kayak 2 tahun berapa tahun kita siaran nggak pernah puasa. Astagfirullahaladzim. Iya, Dia iya, puasa iya. setengah hari, cuma 2 bulan. Jadi Sama aja. jadi balance. Ini aja gue masih bayar utang puasa ini sekarang. Iya, masih Pak. Gelang kita ya sama tuh. Iya. Iya, oh gitu. Gitu makanya gue bilang ciuman nih jangan. Emang kita rencana sih mau nikah di Belanda ya minggu depannya. Lah kamar Gonda. Iya. Nah, ini gimana? Jadi apa yang diobrolin apa biar kita tahu karakter partner kita nih gitu. Sebenarnya gini sih Mal, nggak perlu ada yang tahu diobrolin ya. Jadi Iya. ketika Generasi sekarang jarang nongkrong kali ya. Zaman dulu kan kita nongkrong mulu, jadi nggak perlu langsung ngobrolin tahu. apa-apa, ya udah tahu aja. Tahu gitu. ya. ya walaupun sebenarnya gua sama lu kan gap generasinya juga lumayan jauh. Iya, Tapi cuma dari kita- hari pertama, gue bisa siaran bareng sama dia. Tahu gitu. Iya. Dia mau pokoknya yang gue bilang tadi, ketika dia mau mendengarkan gue ngomong, karena ada orang kayak
gue. motong, merasa dominan segala macam. Nggak masalah kalau lo bisa menghandle jokesnya gitu. Ya bisa go over, tinggal lo selesai. Tapi kalau dari awal dia kelihatannya emang mau one man show nih gitu. Ada kelihatan gitu. Kelihatan udah ya. Iya, kalau emang mau Gue sendiri kayak nggak ada apa-apa. momen deh insecure sama lo, gue kayak gue nggak bisa dapet punchline gini dit. Iya dia, ya udah punchline selalu di dia, gue yang bagian ilmunya lah apa segala macam, yang ngomong seriusnya ya itu tahu porsi masing-masing sih. Nah karena udah ngerasa gue bisa cocok sama dia, gue bisa ngomong yes. Misalkan ngobrol, kayaknya kalau lo ngeluarin punchline mungkin nggak akan lucu. Tapi kalau lo ngomong yang serius, terus tiba-tiba lo ngeluarin punchline, itu bagus. Itu iya. Karena orang expect-nya lo adalah orang yang lebih pintar dari Adit, yang lebih apa namanya Karakternya iya. lebih educated lah gitu. Oke. Nah kalau gue kan mungkin orang yang cawawaan, yang Iya. bego apa ya segala macam. Iya. Jadi orang akan berharap punchline dari gue. Nah tapi ketika Iyas ngomong serius tiba-tiba dia ngeluarin punchline, itu akan lebih lucu menurut gue. Gitu kan. Jadi kayak oh iya. Pembagiannya gitu Banyak ya. diskusi iya. Banyak Gitu. diskusi. Soalnya itu yang jadi pertanyaan juga nih soal yang kita lempar di Instagram. Walaupun ini kelihatannya nggak banyak yang bertanya. Berapa, Pasti, Bang? pasti, Berapa, Bang? pasti. Ya paling cuma berapa nih 10. Ada komen moon. Ada. Apa? Komen apa? Moon. Iya cuma gitu dong. Komen-komennya juga cuma kayak gitu-gitu dong. Kayak apa? Bang udah sholat belum? Kalau Iyas belum ya. Iya udah sholat terakhir. Iyas belakangnya 5 pakai tahun. pernah? Belum. Belum. Iya. Nggak gitu dong. Aduh. Iya. Malah nanyanya bagaimana transfer Manchester United. Iya sih ngerti. Ini lagi. Ya kalau tadi after leaving the radio, what's the next plan udah kita bahas kan. Buat Adit Sekut FM kapan comeback nih? Nah itu mah tergantung Gofarnya ya. Nah iya itu pertanyaan Iya. sering ditanyain. Jadi Iya. kalau jawabannya adalah itu kan sebenarnya channel Gofar dan program Gofar. Jadi kalau mau nanya Scoot FM Langsung ke Gofar. ke Gofar. Gue mah kalau tiba-tiba dibalikin balik terus diajakin Sama lagi. pertanyaan itu, ini siapanya Surya Insomnia? Iya, Wah, iya itu ya. Tapi ada satu pertanyaan yang bagus nih buat closing kita nih. Ya. Kalian berdua kalau nggak di dunia perbacotan, MC, podcast, siaran, kira-kira bakal kerja apa? Lu apa Yas? Lu pemret itu ya? Enggak, tapi itu kan di dunia media juga. Kalau Iya. bukan di dunia media deh. Apa? Nah, maksudnya apa? Cita-cita waktu kecil apa gimana Ya maksudnya? enggak, kalau nggak kerja ini aja. Gue kayak masak deh mal. Masak? Iya. Lu kayaknya pinter sih kelihatan masaknya. Gue suka masak soalnya kan. Itu salah satu. Kayak ketika di dapur tuh gue menjadi orang yang berbeda gitu. Udah fokus dengan hal itu. Kayak dunia kuliner kali Chef masak. ya gua. berarti lu chef. Oh, berarti mungkin kalau lu nggak siaran radio sekarang master chef lu. Bisa. Harusnya lu yang iya. lawan Code Blue, lu yang HSS. lu. Pukul-pukulan ya? Iya. Bukannya Enggak sih ini gue Chef kan. Arnold. Enggak, gue lebih mirip Chef Juna kan kalau dari fisik. jadi paling gue mau Chef Juna. Lo kayak supir truk yang berantem sama dia dah. Yang di Gobang Tol Bintaro. Itu kayak Ya udah mau berantem. Yang Master Chef ya, Master Chef. tadi pagi yang kecelakaan di Pondok Indah meninggal tau orang. Innalillahi. ada kecelakaan. Ada tadi. Truk kebalik. Oh. Jadi Kurt. Aduh kan itu. Sorry. Kalau gue ngetok meja ya. Kok jadi Kurt? Sorry lagi. Gitu lagi. Nyapunya Lu apaan, bego? Iya lu apa berarti? Gua apa ya, masak nggak bisa, berenang nggak bisa, main bola terakhir SMA. Iya apa lu? Gue ngeband sih paling ya Megadeth gitu lah. Segmennya sama No Effect. Masih mikir romance, gitu. Gue komisaris kali ya, gue pengen deket sama kekuasaan aja kayaknya. Deket sama rezim, jadi komisaris kan bisa kan kalau gitu ya? Bisa nggak sih? Iya, bisa aja. Tapi itu bidang lu nggak kan kalau siap bener Iya, gitu. doyan masak Kenapa lu. komisaris? Gue juga pengen jadi presiden. Iya, bisa Nah, aja. tapi kan bukan bidang gua gitu. Lu asbun jadinya. Iya, Bidang gua. yang bidang lu. Lah coba apa? deh, yang jadi komisaris emang pada jadi di bidangnya kan nggak juga? Iya. Ya, gua nggak bener. tahu sih Ya, kalau nggak itu. tahu ya itu Ayo. ya. Entah itu ijazah beli atau Nggak jadi menteri juga banyak yang nggak Iya, jadi bidangnya iya. kan? Itu benar. Iya, tapi kan itu tetap aja kan Lo emang pengen dibenci aja kali ya jatuhnya ya. gitu. Gak ada tuh di teh berarti ya. Nggak apa ya? Bapak rumah tangga. Bawa rumah tangga bisa, tapi gue kayaknya Bandar stop kali bandar ya. Iya. Bandar Jakarta kan Oh, Bandar Jakarta, Iya, ya. seafood. Iya, Gue nggak ada ya. Apa ya? Gak ada kayaknya. Nggak ada ya. Kalau ya paling kerja di media anjing. Diturunin. Coba duduknya itu. Oh, gue tahu. Apa? Gue mungkin jadi cebol. Jadi pendek. Kayak cebol aja. Kayak Kan cebol. jadi gak fokus bangsat. gue kerja di IO.
Oh lu IO. Karena basicnya dulu gue sama Surya kan IO. Oh iya. Event organization. Enggak, gitu kan bisa diberdiriin lagi tapi ya udahlah. Males udah mau kelar itu. Udah kelar ini. Kayak cebol gitu. Tapi ya udah thank you buat Thank you, Mal. Adit. Thank you, Mal. Ya, Thank you. Lama juga obrolan kita ini lumayan ya, ada break ke toilet dulu. Ini pas rekaman ini sebenarnya udah mau isya. Jadi kita berdua berjamaah kita. Iya, Gue duluan aja ntar ditepok. Imam bel lu ya. Gua aman. Al-Fatihah gimana? Kita balik lagi nih besok nih. Iya. Besok kita ada siapa nih, Mal? Ada banyak kita tamunya. Pokoknya thank you Adit, thank you buat Mal. buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.